Bab 2301 Kuburan Prajurit dan Raja, Subscribe Penatua. Han Sen pergi menemui Yixia. Dia memberitahunya tentang perjanjian yang dia buat dengan Bai Wei. Ketika Yixia mendengar detailnya, dia berkata, senang sekali kau pergi bersama Extreme King. Jika kamu tinggal di Narrow Moon, kecil kemungkinan kamu akan menemukan sumber daya yang cukup untuk mencapai kelas raja. Meskipun aku adalah ratu penguasa Narrow Moon, aku tidak dapat merampas semua sumber dayanya dengan tujuan menjadikan kamu seorang raja. Kamu pada akhirnya harus merintis jalan kamu sendiri, dan pergi bersama Extreme King bukanlah cara yang buruk untuk memulai jalan itu. Petik 2. Setelah itu, Yixia melihat ke arah Han Sen dan berkata, kupikir kamu akan memilih untuk mengikuti Pangeran Fotin. Aku tidak berharap kamu pergi untuk Ratu Bai Wei. Apakah kamu memilihnya karena penampilannya? Petik 2. Itu sangat lucu, ratuku. Han Sen merasakan hawa dingin di punggungnya, jadi dia mencoba menjelaskan. Pangeran Fotin ingin menggunakan aku sebagai alat untuk mendekati kamu. Tidak mungkin aku membiarkan itu terjadi. Petik 2. Yixia mengangguk dan berkata, Pangeran Fotin memang menginginkanku, itu benar. Tetapi Pangeran Fotin memiliki pendukung yang jauh lebih kuat daripada Ratu Bai Wei. Kamu akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dengan mengikutinya. Memilih untuk mengikuti Bai Wei adalah keputusan yang sangat buruk. Petik 2. Apakah Bai Changlang jauh lebih penting? Han Sen tidak memikirkan kemungkinan ini. Ibunya adalah naga, oleh karena itu, dia mendapat dukungan dari naga dan Extreme King, dan dia dapat memanfaatkan kedua sumber daya mereka. Ratu Bai Wei hanyalah putri seorang pelayan di Extreme King, dan pelayan itu sekarang sudah mati. Dibandingkan dengan sebagian besar bangsawan Extreme King, basis dukungan Bai Wei sangat lemah. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Yixia melanjutkan berkata, tapi karena itu, keputusasaan dan kemandiriannya bisa memberimu kesempatan lain. Ada yang baik dan yang buruk. Mengikuti dia mungkin bukan keputusan yang terlalu buruk. Petik 2. Han Sen setuju. Namun, dia tidak berencana untuk bersama Extreme King selamanya. Yang dia inginkan hanyalah mendapatkan lebih banyak sumber daya. Bahkan jika Bai Wei bukanlah yang paling dekat dari keluarga kerajaan, dia tetaplah seorang ratu. Dia memiliki kesempatan yang jauh lebih baik untuk mendapatkan sumber daya daripada orang biasa, itu sudah pasti. Dia hanya perlu mendapatkan sumber daya itu untuk dirinya sendiri. Han Sen mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan Bai Wei. Selama perjalanan, dia menghabiskan banyak waktunya untuk memperbaiki simpanan kekuatan Ghostbone untuk memperkuat The Story of Genes. The Story of Genes terus tumbuh lebih kuat, tetapi masih butuh waktu lama sebelum mencapai kelas Duke. Bahkan setelah dia menyempurnakan semua kekuatan Ghostbone, Han Sen tidak yakin itu akan cukup untuk menjadikannya seorang Duke. Ketika Bai Changlang melihat Han Sen naik kapal perang dengan Bai Wei, pangeran berhenti memperhatikannya. Bai Changlang menginginkan Han Sen karena afiliasinya dengan Yixia. Dia sendiri tidak terlalu tertarik pada Han Sen. Seorang Duke tidak terlalu berharga jika dia tidak memiliki koneksi dengan orang yang lebih berkuasa. Han Sen juga menolak undangannya. Hal itu membuat Bai Changlang kesal, tetapi pangeran tidak akan menentangnya. Awalnya, Han Sen berpikir bahwa Bai Changlang telah membiarkan masalah itu berhenti untuk menghormati Bai Wei, tetapi itu bukanlah alasan sebenarnya. Sebenarnya, Bai Changlang masih menginginkan Yixia. Karena dia harus mencoba metode lain untuk merekrut Yixia, dia tidak berencana membahayakan Han Sen untuk saat ini. Bagi Bai Changlang, Han Sen membuat kesalahan kocak dengan bergabung dengan Bai Wei. Dia pikir itu tidak akan lama sebelum Han Sen menyatakan penyesalan atas keputusannya. Kamu hanya membawanya, Bai Wei bertanya dengan heran ketika dia melihat putri kecil Han Sen. Extreme King bukanlah tempat yang mudah untuk anak-anak. Alih-alih membawa Han Menger yang kuat, Han Sen ditemani oleh seorang bayi kecil. Itu cukup membuat Bai Wei mengerutkan kening. Putri aku dan aku sangat dekat. Tanpa aku, dia tidak bisa tidur. Han Sen tersenyum dan tidak menjelaskan banyak. Ruang senogenik utama Extreme King dikenal sebagai kerajaan raja. Sistemnya sangat besar, itu hampir sebesar sistem kekacauan. Bai Wei adalah seorang bangsawan, tapi dia tidak tinggal di istana. Bai King ingin keluarga kerajaannya mandiri, jadi mereka diberi sebuah planet kecil di kerajaan raja sebagai titik awal mereka. Planet Bai Wei disebut planet Wind Zone. Begitu Han Sen mencapai planet itu, dia dengan cepat mengerti mengapa Bai Wei mengalami banyak waktu yang sulit di antara Extreme King. Lingkungan planet Wind Zone sangat buruk, dan sumber daya yang tersedia sangat sedikit. Sepertinya Bai Wei mendapatkan poros di planet awalnya. Seharusnya tidak ada anggota keluarga kerajaan yang berakhir di planet tandus seperti itu. Setelah membawa Han Sen ke tempat tinggal, Bai Wei menoleh untuk memanggilnya dengan serius. Sekarang kamu melihat kemelaratan kondisi aku. Aku akan menyelesaikan misi yang ditugaskan kepada aku oleh ayah aku dan membawa kembali sarang burung abadi. Jika aku melakukan itu, aku akan diberi planet dengan banyak sumber daya. Tapi sekarang aku tidak punya apa-apa. Jadi, kita tidak punya waktu untuk bersantai. Tenanglah, tapi bersiaplah untuk mulai bekerja besok. Petik 2.
Bai Wei tinggal di sebuah kastil. Kastil itu berada di tengah kota, tetapi kota itu tampak sangat miskin. Itu membuat Han Sen mengerutkan kening. Para pelayan dan ksatria di kastil berasal dari kasta rendah. Jelas sekali bahwa Bai Wei mengalami kesulitan tinggal di sana. Ratuku, apakah kamu memiliki musuh dalam rasmu? Han Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Wajah Bai Wei tidak berubah. Aku seorang bangsawan, tapi ibu aku hanyalah seorang pelayan. Tidak pernah ada cara aku bisa menjadi pemimpin yang tepat atau apapun. Selama aku tidak menantang orang lain untuk berbagai hal, aku tidak akan terganggu. Tapi Putri Ten dan ibunya berbeda. Petik 2. Han Sen mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi sepertinya Bai Wei tidak ingin membicarakannya. Dia hanya menyuruh Han Sen untuk istirahat, lalu dia pergi. Tapi meski dia belum menjelaskan banyak, Han Sen bisa menebak-nebak. Dia telah mendengar cerita tentang pertikaian di keluarga kerajaan. Tapi politik internal Extreme King tidak penting bagi Han Sen. Dia hanya peduli dengan bagaimana dia bisa mendapatkan sumber daya dari Extreme King. Dengan cepat, Han Sen menyadari bahwa Extreme King memiliki sumber daya di mana-mana. Mereka jauh lebih kaya daripada Sky Palace, tetapi sumber daya di sini harus diperjuangkan. Tentu saja, orang biasa tidak dapat mengklaim barang-barang dengan nilai seperti itu. Tapi Bai Wei adalah seorang bangsawan, jadi ada kesempatan baginya untuk mengklaim sumber daya. Keesokan paginya, Han Sen dipanggil ke ruang pertemuan oleh Bai Wei. Di sana, mereka membahas bagaimana mereka bisa memasuki The Grave of Soldiers and Kings. Makam prajurit dan raja sebenarnya bukan kuburan. Itu adalah gudang senjata. Senjata di sana telah digunakan oleh bermacam-macam raja yang berbeda. Tentu saja, kuburan tidak hanya menyimpan senjata dewa yang digunakan raja-raja di akhir hidup mereka, itu juga termasuk senjata yang lebih lemah yang mereka gunakan di masa muda. Anak-anak kerajaan dapat memasuki Grave of Soldiers and Kings, dan jika mereka beruntung, mereka bisa mendapatkan persetujuan dari beberapa senjata. Mereka kemudian bisa mengeluarkan senjata dari kuburan dan menggunakan senjata itu sebagai milik mereka. Tetapi untuk memasuki tempat itu, anak-anak kerajaan harus menjalani ujian. Bai Wei berulang kali gagal dalam ujian, jadi, dia tidak pernah bisa mendapatkan akses ke dalam Grave of Soldiers and Kings. 2302 Bai Wuchang. Dari semua anak kerajaan, sangat jarang seseorang seperti Bai Wei, terutama di usianya, tidak mengunjungi The Grave of Soldiers and Kings. Namun, ini bukanlah komentar negatif tentang keterampilan Bai Wei. Jika dia pergi ke The Grave of Soldiers and Kings sendirian, dia harus menjadi setidaknya kelas raja untuk lulus ujian. Ujian di The Grave of Soldiers and Kings memungkinkan bantuan penjaga kerajaan. Bai King telah membuat beberapa tes untuk fokus pada kekuatan pribadi anak-anak kerajaan, tetapi sebagian besar tes berfokus pada kekuatan kolektif tim. Untuk menjadi seorang kaisar, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kaisar membutuhkan keterampilan dan otoritas untuk mengendalikan orang lain secara efektif. Sekutu terkuat yang dimiliki Bai Wei adalah kepala pelayannya. Ada beberapa pelayan dan ksatria markuise dan earl lain yang dipekerjakannya, tetapi Han Sen adalah satu-satunya pengawal kerajaan resminya. Bai Wei mengalami waktu yang buruk karena planet Wind Zone tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung perkembangan ksatria tingkat tinggi. Tak seorang pun yang sangat kuat akan mengikuti bangsawan rendahan seperti dia. Di atas semua itu, Bai Wei tidak dijunjung tinggi oleh orang-orang biasa. Karena itu, orang-orang yang ingin mengikutinya tidak terlalu menonjol. The Grave of Soldiers and Kings mengizinkan seorang bangsawan untuk membawa 10 pengawal kerajaan bersama mereka, tetapi para pengawal itu harus memiliki peringkat duke atau lebih rendah. Rencana Han Sen untuk membawa Blood Kirin langsung dibatalkan. Jadi, itu berarti satu-satunya orang yang berguna di sini adalah kamu, aku, dan kepala pelayan. Han Sen mengerutkan kening. Bai Wei menggelengkan kepalanya. Sebenarnya hanya kamu dan aku. Bukan kepala pelayan. Kepala pelayan bukanlah pengawal kerajaan, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke The Grave of Soldiers and Kings. Petik 2. Han Sen tersenyum masam padanya. Kamu menggunakan aku sebagai pengganti untuk 10 pengawal kerajaan. Kalau begitu, aku harus mengambil potongan gabungan yang kamu berikan ke 10 pengawal. Petik 2. Jika kita bisa masuk ke The Grave of Soldiers and Kings, aku akan pergi setengah-setengah untuk rampasan bersamamu, kata Bai Wei. The Grave of Soldiers and Kings berisi persenjataan para raja. Hanya satu bangsawan yang bisa mengambil barang itu. Bagaimana kita bisa membagi apa yang kita temukan? Han Sen bertanya. Bai Wei tertawa. Tentu saja kamu tidak bisa mengambil senjata raja, tapi makam berisi lebih dari sekedar senjata kerajaan. Kalau tidak, para pangeran dan putri pasti sudah mengambil semuanya. Banyak senjata telah ditinggalkan di sana hanya untuk menghormati orang mati. Mereka adalah harta karun langka, dan pengawal kerajaan masing-masing diizinkan untuk mengambil salah satunya. Dengan begitu, kamu dan aku sama-sama dapat mengambil sesuatu. Petik 2. Setelah mendengar bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu dari usaha ini, Han Sen merasa jauh lebih baik.
Bai Wei melanjutkan dengan berkata, plus, The Grave of Soldiers and Kings memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan daripada sekedar senjata. Melewati The Grave of Soldiers and Kings akan membuat aku memenuhi syarat untuk belajar di Taman Raja. Itulah manfaat sejati yang aku cari. Pengawal kerajaan bisa mengikutiku ke sana untuk belajar, jadi itu juga menarik minatmu. Petik 2. Meskipun Hansen baru saja datang ke Extreme King, dia telah mendengar tentang Taman Raja sebelumnya. Ada pohon raja yang didewakan di sana, dan itu asli kerajaan raja. Pada siang hari, pohon raja mengeluarkan udara raja. Menyerap udara raja dapat memperkuat tubuh dan gen kamu. Itu sangat membantu para bangsawan yang ingin naik level. Tetapi pohon raja hanya melepaskan sedikit udara raja. Bahkan bangsawan diharuskan untuk lulus tes tertentu sebelum mereka bisa memasuki Taman Raja dan mendapatkan udara raja. Akses ke The Grave of Soldiers and Kings adalah salah satu persyaratan untuk masuk. Ada banyak syarat lain, tapi Bai Wei sudah menemui mereka. Melewati The Grave of Soldiers and Kings adalah satu-satunya tantangan yang tidak berhasil diselesaikan Bai Wei. Hansen tidak tahu seperti apa ujian di dalam makam itu. Dia tidak bisa menjanjikan Bai Wei bahwa dia bisa membimbingnya dengan sukses, jadi dia berencana untuk melihat-lihat dulu. Namun, baik Bai Wei dan Hansen adalah kelas duke. Dia yakin bisa masuk ke The Grave of Soldiers and Kings. Hansen meninggalkan Bauer, Blood Kirin, dan burung merah kecil di belakang di planet Wind Area. Kemudian, Hansen dan Bai Wei melakukan perjalanan ke The Grave of Soldiers and Kings. The Grave of Soldiers and Kings adalah sebuah planet. Hansen dan Bai Wei mencapai stasiun luar angkasa di orbit di atas planet, dan Bai Wei menyelesaikan dokumentasi sementara Hansen menunggu di lobi. Ratu yang malang ini. Dia harus melakukan semuanya sendiri. Hansen menghela nafas. Dia menutup mata dan mencoba untuk beristirahat. Tapi dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat. Banyak orang datang dan pergi dari lobi, tapi kehadiran orang itu menarik perhatian Hansen. Dia membuka matanya. Itu adalah pria berusia 20 tahun dengan wajah Extreme King biasa. Matanya sangat stabil. Seluruh tubuhnya seperti pisau yang bisa ditarik dari sarungnya. Pria itu berjalan langsung ke Hansen. Dia berhenti di depan Hansen, tatapannya langsung. Kamu adalah Hansen. Itu aku. Siapa namamu? Hansen bertanya dengan hati-hati. Dia baru saja datang ke Extreme King, tapi sudah ada yang mencarinya. Bai Wuchang, pemuda itu menjawab dengan serius. Mendengar nama itu, Hansen pun terkejut. Dia berpikir, nama ini adalah bom. Aku ingin tahu jenius apa yang memutuskan untuk memberi putranya nama yang begitu mengagumkan. Apakah mereka tidak takut putra mereka akan mati? Petik 2. Bai Wuchang mengabaikan keraguan Hansen. Apakah kamu Hansen yang berafiliasi dengan Lone Bambu? Seorang dengan gelar Master Pisau dan Pedang. Petik 2. Akulah Hansen itu, tapi gelar itu hanyalah nama yang digunakan orang untuk mengejekku. Kamu tidak bisa menganggapnya serius, kata Hansen. Bai Wuchang mengangguk. Tidak apa-apa, selama kamu adalah orangnya. Aku ingin melawan Lone Bambu, tetapi aku tidak pernah mendapat kesempatan. Karena kamu ada di sini, aku akan melawanmu dulu. Petik 2. Bai Wuchang mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya dan memberikannya kepada Hansen. Ambil kartu ini. Aku akan menunggumu di dalam besok malam. Petik 2. Setelah itu, Bai Wuchang tidak menunggu jawaban dari Hansen. Dia pergi begitu saja. Apa ini? Aku bahkan tidak memberinya jawaban. Hansen ingin memanggil Bai Wuchang, tetapi saat dia melangkah maju, dia menyadari bahwa pria itu sudah pergi. Dia telah keluar dari lobi dan meninggalkan stasiun luar angkasa. Siapa pria itu? Hansen melihat kartu di tangannya, dengan asumsi itu adalah kartu nama. Itu adalah kartu hitam dengan teks putih yang hanya bertuliskan, Bai Wuchang. Tidak ada yang lain, itu tidak mengatakan apa-apa tentang posisi Bai Wuchang di antara Extreme King. Hansen melihat kartu di tangannya. Bai Wei berjalan ke arahnya, setelah menyelesaikan dokumennya, tapi matanya membelalak saat melihat kartu itu. Dari mana kamu mendapatkan itu? Ada orang yang bernama Bai Wuchang. Dia mendekat dan memberiku kartu ini, lalu dia pergi, kata Hansen sambil memegang kartu itu. Bai Wei tampak murung. Dia dengan cepat bertanya, apakah dia akan menantangmu? Kurasa begitu, kata Hansen dengan anggukan. Ini buruk. Bagaimana dia mengetahui bahwa kamu ada di sini? Dan di atas semua itu, dia memiliki keberanian untuk datang dan menantang kamu. Dia pasti bagian dari rencana orang lain, kata Bai Wei sambil menggigit bibirnya. Siapa Bai Wuchang ini? Apakah dia terkenal? Hansen bertanya dengan santai. Bai Wei menghela nafas dan berkata, dia adalah saudaraku, dan dia adalah seorang pangeran. Dan dia adalah putra permaisuri. Tapi tidak seperti kebanyakan pangeran, dia memiliki sedikit otoritas. Dia hanya ingin naik level. Bahkan ayah berkata bahwa dia adalah salah satu pangeran paling berbakat. Sulit untuk memprediksi bagaimana dia akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Petik 2. 2303 18 hit. Bai Wuchang memiliki kepribadian yang aneh,
jadi ayah tidak pernah berencana membiarkan dia naik tahta. Dia masih sangat mencintainya, tentu saja. Bai Wuchang adalah satu-satunya yang tidak pernah merekrut penjaga untuk berperang, tapi ayah masih memberinya sumber daya untuk naik level, kata Bai Wei. Dia sangat merawatnya, bukankah putra dan putri lainnya akan cemburu? Han Sen bertanya dengan kaget. Mereka lebih dari sekedar cemburu, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa berbuat apa-apa. Ayah memang bias terhadap Bai Wuchang, dan dia adalah putra permaisuri. Putra mahkota adalah kakak laki-lakinya dari orang tua yang sama. Meskipun dia hanya seorang siswa dari seorang guru nasional, yang lain harus berpikir dengan sangat hati-hati sebelum mempertaruhkan pertarungan dengannya, kata Bai Wei. Siapa guru nasional? Han Sen tidak tahu banyak tentang cara kerja internal masyarakat Extreme King. Namanya Gu Yuan. Ketika Bai Wei menyebut nama itu, dia merendahkan suaranya. Sepertinya berbicara tentang dia membuatnya tidak nyaman. Kamu akan mendengar lebih banyak tentang dia nanti. Bagaimanapun, jangan terima tantangan Bai Wuchang tidak peduli apa yang kamu lakukan, kata Bai Wei. Lagi pula, aku tidak berencana melawannya. Han Sen mengangkat bahu dan tertawa. Tidak mungkin dia akan menerima tantangan yang telah diberikan kepadanya dengan cara itu. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Bai Wei menghela nafas dan berkata, itu bagus. Aku sudah menyelesaikan semua dokumennya, jadi ayo pergi. Petik 2. Saat mereka meninggalkan stasiun luar angkasa dan menuju The Grave of Soldiers and Kings, seorang wanita duduk di ruang kontrol, menonton Han Sen dan Bai Wei melalui kamera. Wanita itu sangat cantik, hanya melihatnya duduk di sana sudah cukup untuk membuat orang merasa bahagia. Dia mungkin tidak secantik wanita seperti Ratu Rubah, tapi dia terlihat sangat dingin dan pintar. Itu sangat mengesankan, itu seperti segala sesuatu di dunia tercermin dalam matanya yang seperti danau. Kapten stasiun luar angkasa berdiri di samping wanita itu. Dia membungkuk di atasnya dan berkata dengan suara genit, Nona Cermin, kamu bisa memberitahu aku apa saja. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Aku hanya ingin diam di sini. Bisakah aku melakukan itu, Kapten? Wanita itu menjawab sambil tersenyum. Tentu saja. Apa yang kalian tunggu? Keluar, cepat-cepat, bergerak lebih cepat. Kapten dengan cepat menendang semua pekerja yang ada di ruang kendali. Nona Cermin, apakah ada yang lain? Setelah kapten mengusir semua pekerja, dia berdiri di depan wanita itu, tersenyum patuh. Wanita itu hanya melihat senyum sang kapten. Dia tidak mengatakan apapun. Wajah kapten turun sedikit saat dia menyadari apa yang dia maksud dengan ini. Dia berjalan kembali ke pintu, tersenyum, dan membungkuk. Tolong istirahat, Nona Cermin. Aku akan berhenti mengganggumu. Petik 2. Setelah dia keluar dari pintu, kapten dengan hati-hati menutupnya di belakangnya tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Dia tidak ingin mengganggu wanita itu. Wanita itu adalah satu-satunya yang tersisa di ruang kendali. Dia duduk di sana dengan anggun, tapi dia terlalu fokus untuk terlihat santai. Dia adalah contoh utama bagaimana terlihat seperti seorang wanita. Bai Wei, mengapa kau melakukan ini? Wanita itu memandang Bai Wei yang menuju ke The Grave of Soldiers and Kings. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian, wanita itu mengalihkan perhatiannya ke Han Sen, yang bepergian bersama Bai Wei. Setelah beberapa saat, dia berbicara pada dirinya sendiri. Knife Queen dari Narrow Moon akhirnya mengambil seorang siswa. Dia berlatih di Sky Palace selama beberapa tahun. Dia kembali ke Narrow Moon ketika dia menjadi Marquise, dan kemudian dia menjadi seorang ksatria cadangan untuk Ice Blue Knight dalam sistem kekacauan. Dia menerima bulu dewa dari Kong Fei. Keadaannya menguntungkan, tetapi potensinya buruk. Para Crystallizer adalah ras rendahan yang mengandalkan kekuatan orang lain. Kekuatan mereka sendiri lemah, dan gen mereka tidak baik. Sulit bagi mereka untuk menjadi dewa. Mungkin menyenangkan bagi Bai Wei untuk memiliki seseorang bersamanya, tapi menggunakan dia sebagai Royal Guard akan menjadi usaha yang terlalu berat untuk pengembalian yang lesu. Petik 2. Han Sen mengikuti Bai Wei ke The Grave of Soldiers and Kings. Seluruh planet adalah kuburan, dan nisan tumbuh dari tanah di mana-mana dia melihat. Tetapi yang terkubur di bumi bukanlah makhluk atau orang, mereka adalah senjata xenogenik. Han Sen tidak terlalu tertarik dengan senjata xenogenik itu. Dia sudah memiliki God Thunder Spike dan Ghosted Knife miliknya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan senjata harta karun biasa. Dia lebih suka menemukan jiwa binatang kelas dewa. Persenjataan xenogenik seperti God Thunder Spike kelas dewa tidak terlalu berguna untuk Han Sen. Daripada menyerang, itu hanya bisa meninggalkan efek lumpuh pada raja atau makhluk setengah dewa, dan hanya itu saja. Dan jika Thunder God Spike tidak digunakan oleh elit kelas raja, efeknya akan melemah secara dramatis. Han Sen dan yang lainnya mendarat di alun-alun The Grave of Soldiers and Kings. 9 kuburan perunggu berjejer di setiap sisi alun-alun. Saat Han Sen melangkah ke alun-alun, 18 binatang perunggu menjadi hidup. Namun, mereka tidak terlihat akan menyerang Han Sen dan Bai Wei. Mereka membuka mulut mereka,
lalu masing-masing hewan itu meludahkan senjata ke alun-alun. 18 senjata itu masing-masing berbeda, dan mereka semua duduk di depan kuburan binatang masing-masing. Bai Wei sudah dalam mode pertempuran, dan dia berkata pada Han Sen, masing-masing senjata ini akan menyerang kita sekali. Kami harus menggunakan kekuatan kita untuk menangkis setiap serangan. Jika kita melakukan itu, kita akan memenuhi syarat untuk memasuki The Grave of Soldiers and Kings untuk mengumpulkan senjata. Kita tidak diizinkan menggunakan harta karun xenogenik apapun. Jika kita melakukannya, itu dianggap sebagai kegagalan. Petik 2. Saat Bai Wei berbicara, tombak mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Api hitam melingkari senjata itu, seolah-olah iblis yang berapi-api sedang memegang tombak. Itu datang menusuk Han Sen dan Bai Wei. Aku akan memblokir 9 serangan pertama, sementara kamu memblokir 9 serangan terakhir, kata Bai Wei, mempersiapkan serangan tombak itu. Tapi Han Sen melangkah maju di depan Bai Wei, tersenyum, dan berkata, biarkan aku pergi dulu. Ketika aku tidak bisa bertahan lagi, kamu bisa mengambil alih dengan serangan kamu. Petik 2. Saat tombak terbang ke arah mereka seperti naga iblis, Han Sen memanggil Jadeskin. Dia melemparkan tinjunya ke ujung tombak. Wanita di ruang kontrol itu mengerutkan kening ketika dia melihat Han Sen mengirim pukulan ke arah tombak. Uji coba 18 senjata tidak hanya untuk menguji kekuatan anak-anak kerajaan. Itu juga mengajari mereka bahwa kekuatan yang berbeda membutuhkan tanggapan yang unik. Itulah satu-satunya cara untuk lulus ujian. Han Sen baru saja memadamkan api dengan api. Bahkan jika dia berhasil menghancurkan serangan tombak itu, kekuatannya sendiri juga akan rusak. Ketika dia mencoba untuk menahan serangan senjata lain, ketegangan akan menjadi semakin berat baginya. Dia kuat, tapi dia tidak punya otak. Orang nekat seperti ini, aku tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan gelar yang sama dengan Lone Bambu. Petik 2. Saat perhatian wanita itu beralih kembali ke layar, tinju Han Sen telah bertabrakan dengan ujung tombak naga iblis. Tinju dan paku itu saling berhadapan. Ledakan. Di bawah kekuatan pukulan itu, tubuh naga iblis itu hancur. Itu menjadi debu, berserakan di mana-mana. Bab 2304 menggunakan tinju untuk meninju 18 prajurit. Serangan 18 senjata semakin kuat semakin dekat ke akhir kamu. Serangan pertama adalah tentang tingkat serangan tingkat duke biasa dengan kekuatan penuh. Aku kira seorang duke biasa dapat mematahkan tombak dengan kekerasan. Kalau begitu, kebugarannya tidak terlalu buruk. Wanita di ruang kontrol berpikir bahwa dia cukup murah hati ketika dia mendefinisikan Han Sen sebagai tidak buruk. Tingkat kebugaran itu biasa bagi rakyat Extreme King. Bahkan Bai Wei, yang baru saja menjadi duke, mungkin bisa melakukan hal yang sama dengan Extreme King pun miliknya. Serangan Han Sen bukanlah hal yang sangat tidak biasa untuk dilihat wanita itu. Wanita itu menyukai pria yang cerdas dan pemberani. Dia tidak suka pria sembrono, yang bertarung hanya dengan kekuatan otot. Wanita itu percaya bahwa kekuatan dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Jika kecerdasan dan emosi seseorang lemah, bagaimanapun, akan sulit bagi mereka untuk menjadi kuat. Pukulan Han Sen mematahkan tombak, dan segera setelah itu, senjata lain terbang ke arahnya. Serangan itu bahkan tidak memberinya waktu sedetik pun untuk bernapas. Kali ini penyerangnya adalah pisau, dan ketika pisaunya melayang ke arah Han Sen, itu mengambil gambar harimau yang siap melahap dunia. Itu meraung saat datang untuk Han Sen. Pang! Han Sen melakukan pukulan, mematahkan serangan harimau pisau itu. Tabrakan kekuatan yang kuat itu bahkan tidak meninggalkan luka di tinju kuat Han Sen. Itu masih berkilau seperti giok putih. 18 senjata menyerang Han Sen, satu demi satu. Setiap senjata memiliki kekuatan khususnya sendiri, tombaknya tepat, sedangkan pisaunya kuat. Selanjutnya datang pedang yang bisa menyebabkan rasa sakit yang hebat. Setiap serangan dari setiap senjata dilakukan dengan cara yang sangat terampil dan efisien. Biasanya, para pangeran dan putri dapat memilih untuk bertarung sendiri atau membiarkan penjaga mereka bertarung atas nama mereka. Bergantung pada elemen senjata yang masuk, mereka dapat memilih petarung terbaik untuk menghadapi ancaman masing-masing individu. Tapi Han Sen tidak peduli dengan efisiensi. Tidak peduli apakah itu pedang atau tombak atau tongkat yang datang padanya, dia menghancurkan masing-masing dengan ayunan tinjunya. Pada titik ini, 8 senjata telah dihancurkan oleh tangannya. Dan sepanjang waktu, kaki Han Sen tetap tertanam kuat di tempat yang sama saat dia memulai. Kebugarannya tidak buruk, namun, jika dia berencana menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menahan 18 pukulan, itu akan menjadi hal yang sangat naif untuk dicoba. Bahkan jika Lone Bambu ada di sini, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Wanita itu tampak kaget. Ada banyak yang bisa mematahkan 8 senjata, tetapi Han Sen bertindak seolah-olah tidak ada yang luar biasa telah terjadi. Tidak sembarang duke bisa tetap tenang dalam keadaan seperti itu. 8 pukulan sejauh ini bisa dengan mudah mendapatkan pengakuan Han Sen sebagai salah satu duke terbaik. Mengerikan untuk berpikir bahwa duke yang belum membangunkan tubuh astral mereka bisa mencapai level ini. Bai Wei berdiri di belakang Han Sen, dan dia terlihat sedikit bingung.
Dia mengerti bahwa 18 senjata akan menjadi jauh lebih kuat menjelang akhir. Dia tidak yakin dia bisa menyelesaikan set kedua dari 9 serangan. Dia ingin Hansen melakukan 9 yang terakhir, sementara dia melakukan 9 yang pertama. Tapi Hansen mulai bertarung dengan segera. Dia khawatir Hansen tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk mencapai akhir. Bagaimanapun, Hansen hanya memiliki tubuh asli Duke. Dia tidak seperti tubuh astral Duke yang dapat memanfaatkan kekuatan planet. Dia juga bukan seperti Duke, yang dapat menggunakan kekuatan alam semesta untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Hansen jelas berencana untuk menyerap 18 serangan. Bai Wei tidak berpikir dia bisa melakukan hal seperti itu. Jika dia punya apa yang diperlukan, dia tidak akan meminta bantuan Hansen. Jelas, kekhawatiran Bai Wei tidak berdasar. 18 senjata terus menyerang, tetapi Hansen masih stabil seperti gunung. Satu pukulan, satu senjata. Dia mematahkan setiap serangan. Terlepas dari kekuatan atau kecerdikan serangan senjata, mereka tidak bisa lepas dari pukulan kuat Hansen. Selusin senjata telah dihancurkan oleh Hansen, dan dia masih berperilaku seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Bai Wei menatapnya dengan heran, sementara wanita di ruang kontrol tampak sangat aneh. Ledakan. Hansen meninju senjata terakhir, dan wanita di ruang kontrol itu tampak tercengang. Pantas saja dia dianggap sejajar dengan Lone Bambu. Dia benar-benar hanya bergantung pada kekuatan tubuh. Dia cukup berkarakter, tetapi orang-orang seperti itu dapat dengan mudah menemukan diri mereka ditekan oleh musuh level yang lebih tinggi. Bagaimanapun, dia cukup sembrono. Wanita itu kemudian memikirkan sesuatu. Dia tertawa dan kembali berbicara pada dirinya sendiri. Ini bagus. Seseorang dengan kekuatan sederhana seperti itu akan mudah dikendalikan. Dia tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Dia akan menjadi pengawal kerajaan yang layak. Bai Wei membuat pilihan yang bagus. Petik 2. Setelah itu, wanita itu berdiri dan keluar dari ruang kendali. Sekarang Bai Wei dan Hansen telah memasuki The Grave of Soldiers and Kings, kamera tidak akan bisa merekam mereka. Tidak ada gunanya dia berkeliaran. Ketika Kapten Stasiun Luar Angkasa melihat wanita itu pergi, dia menyeka keringat dingin dari alisnya. Itu terlalu menakutkan, untung Nona Mirror tidak marah. Petik 2. Sebagai adik perempuan Bai King, wanita itu sangat terkenal. Raja terakhir telah membuatnya menikah dengan elit dewa dari Extreme King, tetapi pria itu meninggal dalam pertempuran tak lama kemudian. Dia tidak pernah berusaha untuk menikah lagi, sejak itu. Di antara Extreme King, Nona Mirror hanya dibicarakan dengan nada berbisik. Orang tidak takut pada kekuatan pribadinya, mereka takut padanya karena dia bertanggung jawab atas organisasi rahasia Raja Bai yang disebut Spring Rain. Dia adalah orang kepercayaan Raja Bai yang paling dipercaya. Nona Mirror menamai organisasinya Spring Rain, tetapi tidak ada yang benar-benar yakin mengapa. Hansen mematahkan 18 senjata, dan binatang buas kembali terlihat seperti benda mati lagi. Dia dan Bai Wei sekarang bisa menyeberangi alun-alun dan memasuki kuburan. Bai Wei menatap Hansen dengan aneh. Dia hanya seorang Duke, namun dia berhasil mengalahkan semua 18 serangan senjata sendirian. Tidak banyak orang di Extreme King yang bisa melakukan hal seperti itu, tetapi Hansen tampaknya melakukannya dengan cukup mudah. Dia adalah orang yang jauh lebih kuat dari yang awalnya dia yakini. Bagaimana kita akan mengambil senjatanya? Hansen bertanya, sambil melihat kuburan dan batu nisan. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan harta karun xenogenik, dia tidak akan melewatkan barang gratis apapun. Bai Wei menoleh ke belakang, lalu melirik kuburan di sekitar mereka. Dia berkata, kuburan dengan simbol mahkota yang diukir di dalamnya adalah kuburan milik salah satu keluarga kerajaan. Kamu tidak bisa mengambil senjata yang terkubur di dalamnya. Namun, senjata dari kuburan lain dapat diambil. Dorong saja kuburan itu terbuka dan ambil senjatanya ke dalam. Petik 2. Apa benar semudah itu? Hansen bertanya, tidak yakin. Bai Wei menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu, kamu benar. Kita tidak tahu siapa yang dimakamkan di kuburan mana. Karena itu, kita tidak tahu kuburan mana yang memiliki senjata bagus. Setelah kamu membuka kuburan, tidak masalah apakah senjata di dalam itu baik atau buruk, kamu masih harus menerimanya. Tidak ada pertukaran juga, kamu hanya punya satu kesempatan. Sayang sekali aku tidak memiliki seseorang seperti Tuan White. Dia pasti bisa menghitung kuburan mana yang memiliki senjata dewa. Kalau begitu, aku bisa mendasarkan pilihanku pada sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan. Petik 2. Setelah berhenti, Bai Wei kembali berbicara. Untungnya, kita datang ke sini terutama untuk mendapatkan akses ke Taman Raja. Aku akan sangat senang mendapatkan harta karun kelas atas, tapi tidak masalah jika bukan itu yang aku terima. Petik 2. Karena kita di sini, aku akan mendapatkannya bagaimanapun juga. Hansen tertawa saat dia melihat ke seberang kuburan. Hansen bukanlah penggemar keberuntungan. Swan Man-nya tidak sempurna, dan jauh dari level Tuan White, jadi dia menggunakan Dong Swan Aura dan Purple Eye Butterfly-nya untuk memeriksa kuburan.
Bab 2305 memilih senjata, subscribe Penatua. Setiap kuburan memiliki jenis mantra khusus yang diletakkan di atasnya. Tabir energi membuatnya mustahil untuk melihat harta karun seperti apa yang mungkin ada di dalamnya. Tapi melalui sudut pandang kupu-kupu mata ungu, Hansen bisa melihat tayangan ulang bagaimana kuburan itu dibangun. Itu memungkinkan dia untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bai Wei tidak memiliki kekuatan seperti itu, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk merenungkan keberuntungan yang berubah-ubah. Dia berjalan ke kuburan mahkota terdekat, dengan jelas bermaksud untuk mendorongnya terbuka. Tunggu sebentar, Hansen menghentikan Bai Wei dari membuka kuburan. Kuburan tempat Bai Wei berdiri memiliki senjata yang layak, tapi levelnya masih cukup rendah. Itu akan sia-sia untuk tujuan mereka. Apa? Bai Wei menatap Hansen dengan bingung. Nisan itu tidak cocok untukmu. Kita harus melihat-lihat lagi. Hansen tersenyum. Sekarang kemampuannya untuk mendapatkan sumber daya agak bergantung pada kekuatan Bai Wei. Hansen harus menyisihkan perhatian untuk perkembangannya. Semakin kuat Bai Wei, semakin banyak sumber daya yang bisa dia nikmati. Hansen ingin membantunya sebanyak mungkin, karena pada akhirnya, dia akan membantu dirinya sendiri. Jika dia tumbuh lebih kuat, dia juga akan mendapat manfaat. Bai Wei menatap Hansen sebentar. Lalu dia berkata, nisan mana yang cocok untukku? Mari kita lihat-lihat sebentar, kata Hansen, berjalan ke depan. The Grave of Soldiers and Kings adalah planet yang sangat besar. Ada banyak harta karun xenogenik yang terkubur di sana, tetapi kebanyakan tidak berguna. Meskipun yang memiliki simbol mahkota biasanya lebih baik, kekuatan mereka masih bergantung pada level mereka, dan senjata ini levelnya rendah. Target Hansen adalah senjata dewa. Jika mereka tidak dapat menemukan salah satu dari mereka, dia akan puas dengan senjata yang lebih rendah, seperti senjata kelas raja. Bai Wei berjalan di belakang Hansen. Hansen melihat semua kuburan, tapi dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Jika Hansen dapat menentukan sesuatu tentang isi kuburan, dia tidak tahu bagaimana caranya. Senjata apa yang kamu inginkan? Hansen bertanya sambil melihat sekeliling. Bisakah aku memilih? Bai Wei menatap Hansen dengan aneh. Nyatakan sebuah harapan. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Kamu harus selalu punya mimpi. Hansen tersenyum. Bai Wei menatap Hansen sebentar dan berkata, jika memungkinkan, aku ingin pedang. Bai Wei berpikir bahwa Hansen hanya akan menanyakan pertanyaan itu jika dia memiliki cara rahasia untuk menentukan senjata mana yang ada di dalam setiap kuburan. Itu kedengarannya agak sulit dipercaya baginya. Bangsawan selalu kesulitan mendapatkan senjata yang mereka inginkan di The Grave of Soldiers and Kings karena tabir menutupi setiap kuburan. Mantra itu mencegah para pencari senjata menggunakan kekuatan mereka untuk melihat ke dalam kuburan. Di dalam kuburan, hanya dua kekuatan yang bisa digunakan, keberuntungan dan perhitungan yang intens. Keberuntungan adalah sesuatu yang sangat penting baik bagi rakyat jelata maupun bangsawan. Setidaknya, itulah yang diyakini Bai Wei. Bahkan matematika yang diperlukan untuk menemukan senjata adalah penghitungan keberuntungan. Jadi, memilih senjata adalah ujian keberuntungan, terlepas dari apakah kamu mencoba menghitung posisi mereka seperti yang dilakukan Tuan White. Meskipun keberuntungan tidak bisa benar-benar dipaksakan, memilih senjata xenogenik kelas tinggi akan sangat mengesankan Raja Bai. Itu sangat penting bagi putra dan putrinya. Hansen terus melihat sekeliling. Ketika mereka mencapai puncak dan berjalan ke kuburan kecil, dia berhenti. Kuburan itu hanya setinggi 1 meter, dan nisan itu pecah. Tapi Hansen mampu mengulang proses penciptaan dengan kupu-kupu mata ungu, yang mengungkapkan bahwa pedang dewa yang kuat berada di dalamnya. Itu pasti pedang yang dulunya milik seorang raja yang didewakan. Ini dia. Hansen menunjuk ke kuburan kecil. Apa yang ada di kuburan? Bai Wei tidak bergerak. Dia memandang Hansen. Siapa tahu, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang membuat keinginan kamu menjadi kenyataan. Hansen tertawa. Setelah Bai Wei mendengarnya, dia menatap kuburan itu sebentar. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Kamu tidak ingin membukanya? Hansen bertanya pada Bai Wei dengan kaget. Aku percaya penilaianmu, tapi tolong, temukan kuburan lain untukku. Aku ingin senjata kelas raja, jika memungkinkan, kata Bai Wei dengan serius. Hansen mengangguk. Dia terus memimpin Bai Wei. Dia mulai memandang Bai Wei secara berbeda. Meskipun Bai Wei adalah putri dari seorang raja, dia tidak dicintai dan dia tidak dibesarkan dengan sendok perak. Dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menerima item yang didewakan. Sekarang setelah ada satu di depannya, dia rela menyerah. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal seperti itu. The Grave of Soldiers and Kings adalah ujian bagi semua pangeran dan putri. Meski memilih senjata yang bagus bukan berarti kamu lebih baik dari yang lain, senjata itu tetap akan menarik perhatian. Jika Bai Wei mengambil senjata dewa, banyak mata akan tertuju padanya. Sulit menebak bagaimana orang akan bereaksi. Bahkan jika mereka tahu bahwa Bai Wei mendapatkan senjata itu hanya karena keberuntungan, mereka mungkin masih membencinya karena itu.
Mungkin Bai Wei akan dibenci. Bai Wei menyerah pada prospek mendapatkan senjata dewa, berencana untuk menerima senjata kelas raja sebagai gantinya. Itu akan mencegah orang lain menjadi sangat cemburu padanya, dan pada saat yang sama, itu sudah cukup untuk memberi Bai King kesan yang baik tentang dirinya. Mempertimbangkan situasinya saat ini mungkin pilihan terbaik untuknya. Tampaknya Bai Wei sangat ambisius, pikir Han Sen dalam hati. Jika seseorang ceroboh, mereka akan mengambil senjata dewa itu. Pilihan Bai Wei membuktikan bahwa dia sangat ambisius, dan itu benar-benar membuatnya khawatir. Han Sen terus berjalan sampai dia mencapai kuburan mahkota lainnya. Dia menunjuknya dan berkata, "Coba yang ini. Mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu suka." Petik 2. Bai Wei tidak ragu-ragu. Dia mendorong kuburan itu terbuka, dan nisannya retak, menampakkan kotak persegi panjang di dalamnya. Bai Wei membuka kotak itu. Pedang emas besar tergeletak di dalamnya. Dia menyeringai lebar. Ini adalah pedang yang digunakan seorang raja untuk menjadi dewa. Itu adalah pedang besar Phoenix emas kelas raja. Kamu benar-benar hebat, Bai Wei berkata setelah melirik pedang itu. Dia menatap langsung ke Han Sen, memperhatikannya. Bai Wei selalu mengagumi Han Sen, tapi meski begitu, penampilan Han Sen tidak pernah gagal untuk membuatnya terkejut. Itu hanya keberuntungan. Han Sen tertawa. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Sekarang giliranku untuk mengambil senjata. Aku bisa memilih senjata dari nisan yang tidak ada mahkota di atasnya, kan?" Petik 2. Ya, kamu bisa, dan kamu tidak perlu khawatir orang-orang mengetahui senjata apa yang kamu ambil. Senjata yang dipilih pengawal kerajaan tidak harus didaftarkan. Tidak ada yang akan memperhatikan. Ditambah, selain peninggalan kerajaan, hampir tidak mungkin menemukan senjata dewa, kata Bai Wei. Han Sen mengangguk dan kemudian terus berjalan. Dia terus melihat setiap kuburan. Kuburan biasa hanyalah sekotak harta tak berguna. Sebagian besar barang adalah kualitas rata-rata paling baik. Memilih yang bagus untuk dirinya sendiri akan jauh lebih sulit daripada bagi Bai Wei. Han Sen berjalan selama 2 jam sebelum berhenti di depan kuburan tertentu. Tidak ada hal tentang kuburan yang tampak istimewa, tetapi setelah Han Sen melihatnya, dia mendorongnya terbuka tanpa ragu-ragu. Ada kotak kecil di dalam kuburan. Kotak itu kecil, hanya seukuran tangan. Itu tampak terlalu kecil untuk menyimpan senjata ampuh apapun. Namun, Han Sen tidak terlihat terkejut. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan cincin yang dimilikinya. 2306 pohon raja. Cincin itu berkilau perak yang indah, dan ada mata seperti permata hijau di atasnya. Itu tampak cantik. Han Sen membalik cincin itu berulang-ulang di tangannya, wajahnya sangat berkonsentrasi. Dia memilih cincin itu karena dia tidak dapat mengidentifikasi levelnya. Jika sesuatu bisa menghalangi penglihatan kupu-kupu mata ungu, maka itu pasti bagus. Ada kemungkinan bahwa itu juga merupakan item yang didewakan. Han Sen tidak peduli dengan konsekuensinya seperti Bai Wei, jadi dia segera mengambil cincin ini. Tetapi saat Han Sen bermain dengan cincin itu, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan apapun yang dimilikinya. Han Sen mencoba memicunya dengan mengirimkan kekuatannya sendiri ke dalam cincin, tapi tidak ada respon. Itu seperti mainan biasa. Mengapa ada cincin di sini? Level apa itu? Bai Wei, setelah melihat cincin itu, tidak bisa menahan cemberut. Seharusnya hanya ada senjata di The Grave of Soldiers and Kings. Dia belum pernah mendengar ada hal lain yang ditemukan. Aku tidak tahu. Mungkin aku tidak dapat mengaktifkannya karena kekuatan elemen aku tidak selaras dengan benar, pikir Han Sen. Kemudian, dia meletakkan cincin di jarinya dan berkata, "Aku sudah memilih ini, jadi tidak ada waktu untuk menyesal. Ayo pergi." Bai Wei melihat cincin di tangan Han Sen, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Bersama-sama, mereka meninggalkan The Grave of Soldiers and Kings dan bergegas menuju Taman Raja. Bai Wei tidak terlalu peduli dengan senjata yang dia pilih. Dia terburu-buru untuk meninggalkan makam sehingga dia akhirnya bisa berlatih di Taman Raja. Taman Raja berada di pusat kerajaan raja. Han Sen dan Bai Wei melakukan perjalanan ke jantung kerajaan raja, dan tiba-tiba, mata Han Sen berbinar. Sebuah xenogenik raksasa muncul dari kegelapan angkasa dan terbang melewati mereka. Itu sebesar planet, dan itu tampak seperti dinosaurus dari zaman kuno, tetapi api berkobar di seluruh tubuhnya. Itu adalah Flaming Demon Dragon. Ini adalah xenogenik yang didewakan yang berpatroli di seluruh kerajaan raja, kata Bai Wei. Kerajaan raja lebih megah dari yang dibayangkan Han Sen. Ada banyak hal aneh di sana yang terus-menerus menarik perhatiannya. Sedemikian rupa sehingga dia merasa sulit untuk mengalihkan pandangan dari pemandangan. Kemanapun dia memandang, segudang makhluk menyapu mereka. Tiba-tiba, Han Sen melihat sesuatu. Dia tidak bisa mengendalikan wajahnya saat melihatnya, dan rahangnya mengendur. Apa itu? Bai Wei bertanya dengan cemas. Dia telah melihat Han Sen dalam segala macam situasi berbahaya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah membuat wajah seperti itu. Apa itu? Han Sen bertanya, menunjuk ke depan mereka.
Hansen menunjuk ke area dalam sistem yang tidak memiliki siklus siang atau malam. Ada sebuah bangunan raksasa yang terlihat seperti bintang, tetapi bukannya berada di planet, seluruh bangunan itu tergantung di angkasa. Itu adalah menara kuno, itu tergantung dengan halus di angkasa, seperti sejenis fata morgana yang aneh. Itu sangat tua, misterius, dan dingin. Rasanya seperti bukan milik dunia itu, karena tidak cocok dengan apapun di sekitarnya. Menara itu terbuat dari batu hitam, dan memiliki 7 lantai. Sebuah lonceng hitam tergantung dari setiap sudut menara, tapi lonceng itu tidak berdentang sama sekali, itu seperti mereka dibekukan. Mereka tergantung sama sekali tidak bergerak, tampak agak mati. Bukan penampilan aneh menara yang mengejutkan Hansen, dia terkejut dengan kenyataan bahwa menara itu tampak persis seperti Destiny Tower. Tapi menara ini dibangun dari batu hitam, sedangkan Destiny Tower seluruhnya terbuat dari logam. Namun, yang lainnya sama saja. Dan ketika Hansen melihat kata, Destiny, tertulis di sisi menara, perutnya mengencang. Kata itu juga tidak ditulis dalam bahasa umum di alam semesta Geno. Itu ditulis dalam salah satu bahasa kuno aliansi. Bai Wei mengikuti jari Hansen ke menara tua yang tergantung di angkasa. Setelah jeda, dia berkata, itu adalah menara suci kami. Hanya orang yang telah melakukan perbuatan luar biasa yang diizinkan untuk belajar di sana. Petik 2. Menara suci. Hansen memandang Bai Wei dengan bingung, berharap dia bisa menjelaskan. Bai Wei menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang menara suci. Aku hanya tahu bahwa itu sangat misterius. Siapapun yang memasukinya akan menjadi lebih kuat saat mereka kembali. Tetapi hanya Extreme King yang telah melakukan prestasi luar biasa yang diizinkan masuk, dan tidak ada orang yang keluar dari menara berbicara tentang apa yang mereka lihat di dalam. Aku tidak tahu apa yang ada di sana. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Bai Wei berkata, aku telah mendengar ada seni Geno misterius di sana. Ini adalah seni yang kuat yang memberikan bantuan besar bagi siapa saja yang mempelajarinya. Tetapi orang-orang yang masuk biasanya muncul setelah mempelajari seni Geno yang berbeda. Sulit untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi di menara, dan ini hanya rumor. Aku tidak tahu seberapa benar mereka. Hanya mereka yang masuk yang tahu apa yang ada di dalam. Petik 2. Apakah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur Extreme King? Hansen bertanya, mencoba menekan keterkejutannya. Menurutku tidak. Legenda mengatakan bahwa menara suci sudah ada ketika ruang xenogenik kerajaan raja ditemukan. Itu sama dengan White Jade Jing dari Sky Palace. Tidak ada yang benar-benar tahu mengapa mereka ada. Petik 2. Apakah Destiny Tower ini terhubung dengan Destiny Towerku? Berdasarkan apa yang telah aku pelajari tentang sejarah di sini, ketika menara suci Extreme King muncul, seharusnya belum ada manusia. Lalu mengapa ada teks aliansi di menara? Hansen tidak bisa berhenti memikirkan hal ini, tapi dia tidak bisa memahaminya. Hansen sangat ingin memasuki menara untuk melihatnya, tetapi dia bahkan tidak akan diizinkan untuk mendekati menara. Dibutuhkan seluruh tekadnya untuk tidak menatap menara kuno itu. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke King's Garden. King's Garden bukanlah sebuah planet, tetapi sebidang tanah yang mengambang di angkasa. Itu tampak lebih besar dan lebih berkilau dari sebuah planet. Sebuah pohon raksasa berdiri di tengah-tengah pulau di angkasa, kanopi pohon yang sangat besar menaungi seluruh daratan. Itu terlalu besar untuk dijelaskan dengan benar. Tubuh pohon itu hitam, dan daunnya kuning. Itu terlihat sangat cantik. Setelah mereka mendekati King's Garden, Hansen merasakan betapa menakutkannya King Tree itu. Bahkan daun acak lebih besar dari seluruh stadion sepak bola. Simbol-simbol aneh terukir di seluruh daun. Saat Hansen semakin dekat, simbolnya ternyata adalah urat daun. Tetapi setiap pembuluh darah itu unik, dan semuanya memiliki kekuatan yang misterius dan dapat berubah. King Tree adalah sumber budaya Extreme King. Simbol diadopsi ke dalam bahasa Extreme King. Sekarang, bahasa resmi Extreme King adalah bahasa King Tree. Kami hanya menggunakan bahasa universal dengan orang luar, Bai Wei menjelaskan. Hansen mengangguk, lalu dia memasuki King's Garden bersama Bai Wei. Gunung dan sungai semuanya berada di bawah King Tree itu. Sulit untuk menggambarkan betapa mulianya semua itu. Begitu mereka mendarat di King's Garden, Hansen melihat sekeliling, tercengang. Ada naga sungguhan yang hidup di dekat pegunungan dan sungai. Mereka semua memiliki kehadiran yang menakutkan, seperti makhluk saleh dari zaman kuno. Mereka bukan naga sungguhan. Mereka adalah akar dari King Tree, kata Bai Wei. 2307 Raja Naga. Hansen tidak percaya bahwa naga yang menjulang tinggi di lanskap sebenarnya adalah akar pohon. Mereka memiliki kepala naga, tanduk naga, gigi naga, dan sisik naga. Mereka tampak sangat hidup, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti tanaman. Saat Hansen memperhatikan mereka, sekawanan burung mendarat di punggung salah satu naga. Naga itu meraung, menggoyangkan janggut makhluk itu dan memperlihatkan deretan giginya yang setajam silet. Raungan naga itu begitu keras hingga mengguncang udara, membuat semua burung terpencar. Itu benar-benar naga yang hidup dan bernapas.
Bai Wei menjelaskan, pohon raja tumbuh di daratan di dalam kerajaan raja, dan kadang-kadang, bagian dari pohon itu bertelur menjadi naga akar raja. Udara raja tersembunyi di dalam akar raja. Untuk menyerap udara raja, kamu harus duduk di salah satu raja naga itu. Setiap raja naga berbeda, dan masing-masing memberikan akses ke jenis udara raja yang berbeda. Berapa banyak udara raja yang dapat kamu serap juga tergantung pada seberapa jauh naga tertentu dari pohon. Duduk di atas naga di dekat pohon memberikan udara raja yang paling banyak. Semakin jauh kamu, semakin sedikit yang kamu dapatkan. Petik 2. Aku melihat, mengapa tidak ada orang lain di sekitar. Hansen mengangguk dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat ada raja ekstrim yang menyerap udara raja di sekitar mereka. Kami berada di tepi King's Garden. Ini adalah ujung dari akar raja, jadi udara raja tidak kuat di sini. Ras kita biasanya duduk lebih dekat ke pohon untuk menyerap paling banyak udara raja. Ini pertama kalinya kita datang ke sini, jadi mari kita cari Raja Naga di sini. Setelah berbicara, Bai Wei pergi menuju Raja Naga. Mereka berada beberapa mil jauhnya dari Raja Naga terdekat. Saat mereka mendekat, Raja Naga meraung ke arah mereka, seolah-olah itu memperingatkan mereka untuk menjauh. Bai Wei dan Hansen mengabaikan peringatan itu, terus menuju Raja Naga. Raja Naga menggerakkan tubuh besarnya. Itu mengguncang gunung dalam upaya untuk menghentikan pendekatan Bai Wei dan Hansen. Hansen menyadari bahwa dia hanya bisa melihat setengah dari tubuh Raja Naga. Separuh naga lainnya ada di suatu tempat di bawah tanah. Ia tidak bisa terbang, jadi ia hanya perlu menggoyangkan tubuhnya untuk mengusir mereka. Naga raja itu kuat, tapi tidak bisa melepaskan kekuatannya. Tubuhnya juga dibatasi. Itu tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan Hansen dan Bai Wei. Mereka mendarat dengan mudah di atas tanduk naganya. Raja Naga meronta-ronta untuk sementara waktu, tetapi ketika gigitannya gagal mengguncang Hansen dan Bai Wei, akhirnya ia menjadi tenang dan berbaring lagi. Hansen duduk di atas kepala naga, tetapi dia tidak merasakan udara raja. Dia menatap Bai Wei. Bai Wei tersenyum. Kamu akan segera mengerti. Hansen pasrah menunggu. Raja naga di sini berada di pinggiran akar. Tidak banyak raja udara, tetapi kekuatan raja naga terlalu lemah untuk menyentuhnya. Beberapa saat kemudian, daun-daun kuning di pohon itu mulai menyala. Karakter raja bersinar keemasan saat pohon raja menyala dengan cahaya suci. Itu seperti pohon dewa yang memberi kehidupan pada segala sesuatu di wilayahnya. Semua naga mulai mengaum saat mereka bergeser dan bangkit. Sebelum Hansen bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Raja Naga tempat dia berada di atasnya meletakkan kepalanya ke tanah. Tanah itu seperti air saat Raja Naga tenggelam ke dalamnya. Hansen dan Bai Wei masih duduk di atas kepala naga, jadi mereka juga dibawa ke bawah tanah. Lingkungan bawah tanah mereka seharusnya gelap, tetapi mereka bisa melihat cahaya seolah-olah bersinar di bawah air. Sesuatu yang emas bersinar seperti matahari, tapi itu kabur dan jauh. Raja Naga duduk jauh dari matahari emas itu. Ia menghadap matahari emas, membuka mulut naganya, dan meludahkan bola naga. Matahari melepaskan cahaya keemasan yang melesat ke dalam bola naga. Cahaya dari bola naga meningkat. Hansen membeku. Dia masih memikirkan fakta bahwa mereka berada di bawah tanah. Datang dan seraplah udara raja. Apa yang kamu tunggu? Bai Wei mengingatkan Hansen, saat dia membuat seni geno. Ketika Bai Wei mengeluarkan seni genonya, matahari keemasan melepaskan cahaya emas ke tubuhnya. Wujudnya tiba-tiba dikelilingi oleh lapisan cahaya suci keemasan. Hansen melemparkan The Story of Genes untuk mencoba menyerap cahaya keemasan itu. Dia merasakan sesuatu yang panas mengalir ke dalam dirinya, bergabung dengan perasaannya, tetapi tidak banyak. Memperbaiki kekuatan tulang hantu akan lebih cepat. Kaki seekor nyamuk masih daging, jadi Hansen melakukan yang terbaik untuk menyerap sebanyak mungkin cahaya keemasan itu. Tapi setelah 1 jam, Raja Naga mendapatkan kembali bola naganya. Itu meraung dan membawa mereka kembali ke permukaan. Tidak ada cukup udara raja, dan waktu kita terlalu sedikit untuk menyerapnya. Hansen menggelengkan kepalanya. Naga raja ini adalah bagian terluar dari pohon raja. Untuk lebih dekat dengan denyut nadi raja dan membuatnya bertahan lebih lama, kamu harus menemukan naga raja yang terhubung ke akar utama, kata Bai Wei. Nah, apa lagi yang kita tunggu? Hansen sangat ingin menemukan sumber kekuatan yang lebih murni. Akar primer biasanya diambil. Jika kita dekat, kita harus melawan orang lain untuk itu. Bai Wei menghela nafas. Pasti ada beberapa dari mereka yang datang terlambat, kata Hansen. Bai Wei menggelengkan kepalanya. Di sini, kekuasaan adalah aturan yang mengatur segalanya. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat mengambil alih apapun yang kamu inginkan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu harus menggunakan janggut biasa. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, selama kamu tidak membunuh siapapun. Petik 2. Ayah yang kalian miliki itu tidak terlalu peduli. Bukankah dia memperlakukan putrinya dengan lebih baik? Hansen tampak tertekan. Tidak, jawab Bai Wei tanpa berpikir 2 kali. Kalau begitu,
kita benar-benar harus pergi dan mengambil apa yang kita inginkan, kata Han Sen. Kemudian, dia berjalan lebih dalam ke pohon raja. Bai Wei tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya mengikuti Han Sen. Mereka berdua adalah adipati, dan hanya ada 2 orang. Mendapatkan salah satu akar utama hampir mustahil. Bagaimanapun, hanya elit kelas raja yang mengambil akar utama, dan mereka selalu memiliki tim pengawal kerajaan di samping mereka. Akan sulit untuk melawan orang seperti itu untuk mendapatkan akar. Bai Wei tidak berencana bertarung. Dia ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa menemukan akar utama yang tidak ditempati. Bagaimanapun, anak-anak kerajaan tidak diizinkan pergi ke sana setiap hari. Dan pengawal kerajaan harus ditemani oleh anak-anak kerajaan, jadi mereka tidak bisa pergi sendiri. Jadi, jika mereka beruntung, tidak akan sulit menemukan rute primer. Semakin dekat ke pohon raja yang mereka dapatkan, semakin menakutkan naga raja itu. Kebanyakan naga raja berwarna kuning kotor. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan Raja Naga bersisik emas. Itu hanya bertumpu di tanah. Itu adalah Raja Naga dari akar utama. Bai Wei sangat gembira karena tidak ada orang lain yang memanfaatkan naga emas itu. Jelas tidak diambil. Han Sen dan Bai Wei dengan hati-hati duduk di atas naga Raja Emas. Raja Naga Emas masih tertidur, dan tampaknya tidak menyadari kehadiran mereka. Keduanya hanya duduk di atas kepalanya. Raja Naga ini baru saja menyerap udara raja. Mereka tidak akan kembali ke tanah untuk sementara waktu, jadi mari kita tunggu di sini. Bai Wei dalam semangat yang baik, dan dia tersenyum pada Han Sen. Bab 2308 Janji Satu Serangan, Subscribe Penatua. Han Sen dan Bai Wei menghabiskan beberapa jam menunggu di atas Raja Naga Emas. Raja Naga masih belum pergi ke bawah tanah ketika beberapa orang mendekati mereka. Itu membuat Bai Wei merasa agak gugup. Karena mata Han Sen lebih baik daripada mata Bai Wei, dia tahu persis siapa yang akan datang. Pemandangan itu membuatnya cemberut. Pemimpin kelompok itu tidak lain adalah Pangeran Fotin Bai Changlang. Orang-orang yang mengikutinya pasti pengawal kerajaannya. Ada 4 di antaranya, 2 dari ras Len, 1 Gana, dan 1 wanita dari Extreme King. Keempat penjaga memiliki aura yang mengintimidasi. Mereka setidaknya harus menjadi kelas raja, dan di atas itu, Extreme King perempuan akrab dengan Han Sen. Namun, ketika Han Sen melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak mengenalnya. Brother Fotin. Saat Bai Wei melihat Bai Changlang, wajahnya memucat. Dia terlalu lemah untuk bersaing dengan Bai Changlang, dan dia tahu itu. Bai Wei menghampirinya dan membungkuk. Salam, Brother Fotin. Bai Changlang memandang Bai Wei. Dia melambaikan tangannya. Karena sekarang kamu memiliki akses ke King's Garden, kamu tidak lain adalah pesaing aku. Tidak perlu bagimu untuk tetap sopan. Petik 2. Setelah itu, Bai Changlang melirik ke belakang, matanya hampir tidak beralih ke Han Sen sebelum kembali ke Bai Wei. Dia dengan dingin berkata, tapi kamu adalah adik perempuanku. Sebagai kakak laki-laki, aku seharusnya tidak menjadi orang yang mengganggumu. Pilih salah satu dari 4 ksatria ini. Jika kamu dapat menahan salah satu pukulan mereka, kamu dapat mempertahankan Raja Naga akar utama ini. Petik 2. Brother Fotin, kamu pasti bercanda. Jika kamu menginginkannya, ambillah saja. Kita bisa pergi dan mencari Raja Naga lainnya. Bai Wei membungkuk dan bersiap untuk pergi. Bai Changlang melangkah maju dan meraih lengan Bai Wei. Dia tersenyum, menunjukkan giginya. Sister Wei, jangan menganggap remeh dirimu sendiri. Kamu berada di King's Garden. Kamu tidak dapat menghindari sedikit persaingan yang sehat. Kamu harus terbiasa dengannya, lebih cepat daripada nanti. Tapi jangan khawatir, Brother Fotin tidak akan mencuri nagamu. Aku hanya ingin kamu memahami bagaimana kamu diharapkan untuk bertahan hidup di sini, di King's Garden. Petik 2. Bai Wei memaksakan senyum. Terima kasih, Brother Fotin. Namun, aku tidak berani melangkahi batas aku. Aku tidak ingin bertarung dengan siapapun, dan aku lebih memilih keberadaan yang stabil di sini. Petik 2. Itu baik-baik saja. Menang atau kalah, kamu dapat memiliki Raja Naga akar utama ini. Bai Changlang masih memegangi lengannya saat dia berbicara dengannya. Raja Naga akar utama bukanlah apa-apa bagi seorang pangeran seperti Bai Changlang. Jika dia tidak mengambil yang ini, akan mudah baginya untuk menemukan yang lain. Bai Changlang memaksa Bai Wei ke posisi ini karena Han Sen. Dia ingin Han Sen tahu bahwa mengikuti Bai Wei adalah kesalahan besar. Han Sen melihat bahwa Bai Changlang telah meraih lengan Bai Wei dan menahannya di sana. Jadi, dia berjalan dengan lancar dan membungkuk ke Bai Wei. Jika kamu bersikeras, Pangeran Fotin, maka aku bersedia melakukan ini untuk ratu aku. Bai Wei hendak mengatakan sesuatu, tapi Bai Changlang sudah mulai berbicara. Ah, kamu memang murid Knife Queen. Berani sekali. Aku sangat mengagumi individu pemberani seperti kamu. Silakan pilih salah satu dari 4 penjaga di sebelah aku. Apakah kamu menahan serangan atau tidak, kamu akan tetap mempertahankan Raja Naga ini. Petik 2. Setelah itu, Bai Changlang menoleh ke 4 penjaga di pihaknya.
Hansen adalah murid Knife Queen. Aku berteman baik dengan Knife Queen. Kalian tidak bisa terlalu menyakiti muridnya, jadi tolong jangan berlebihan dengan kekuatan kalian. Oke. Hansen memandang keempat penjaga itu dan ragu-ragu. Dia pergi ke penjaga wanita Extreme King dan berkata, jika kamu mau. Red Sleeve, jangan sakiti dia, kata Bai Changlang tegas kepada penjaga wanita. Ya, jawab penjaga wanita. Dia berjalan di depan Changlang untuk berdiri tepat di depan Hansen. Aku Hansen. Siapa nama kamu? Hansen menyapa penjaga wanita itu. Tidak masalah penjaga mana yang dia pilih. Setiap orang adalah level yang lebih tinggi darinya. Dia memilihnya hanya karena dia pikir dia tampak akrab. Dia hanya tidak ingat di mana dia mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Dengan melakukan ini, dia berharap untuk membangkitkan ingatannya dan menegaskan rasa keakrabannya. Red Sleeve, jawab penjaga wanita singkat. Dia mengangkat tinjunya dan berkata, jika kamu bisa menerima pukulan aku tanpa jatuh, maka kamu menang. Setelah itu, tinju mulai bersinar dengan cahaya. Cahaya itu seperti bulan, dan dimanapun bulan bersinar, kain ruang angkasa berputar. Hansen menggeser tubuhnya sedikit. Dia merasa seolah-olah area di sekitarnya sedang direntangkan. Setelah dia menggerakkan tubuhnya, dia masih di tempatnya. Kekuatan luar angkasa. Hansen kaget. Tinju lengan merah meluncur ke arahnya. Itu seperti bulan yang jatuh. Hansen pindah, tetapi kekuatannya sepertinya menguncinya di tempatnya. Dan bulan itu semakin dekat. Hansen menyipitkan mata dan melihat bulan yang akan datang itu. Jika dia tidak bisa mengelak, maka dia tidak akan menghindar. Dia mengangkat tinju dan meninju ke arah bulan. Bai Wei tampak sakit. Lengan merah adalah elit kelas raja. Dia bahkan mungkin setengah dewa. Hansen, di sisi lain, baru saja menjadi seorang duke. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa melawan lengan merah dengan cara seperti itu. Bai Wei tahu persis apa yang dilakukan Bai Changlang dengan semua sandiwara ini. Jika Hansen menerima pukulan ini, dia akan terluka parah, jika tidak langsung dibunuh. Pang! Pada saat itu, tinju lengan merah bersentuhan dengan tinju Hansen sendiri. Bulan pecah seperti kaca, dan ruang di dekatnya juga pecah, retakan mengalir melalui kenyataan di sekitar tubuh Hansen. Bai Wei tercengang. Dia yakin Red Sleeve tidak akan berani membunuh siapapun di dalam King's Garden, tapi wanita itu telah mengerahkan kekuatannya dengan niat membunuh yang jelas. Tubuh Hansen telah dimusnahkan oleh kekuatan luar angkasa. Kecuali Hansen memiliki kekuatan kebangkitan yang sangat kuat, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih dari waktu ke waktu, hidup tidak mungkin lagi. Tubuh Hansen robek. Wujudnya kemudian meledak seperti air, berhamburan kemana-mana. Tapi kemudian, gambar lain dari Hansen menjadi terlihat persis di tempat yang sama dengan dia sebelumnya berdiri. Dia dalam kondisi sempurna, dan dia hanya berdiri di sana. Hansen yang telah dihancurkan bulan hanyalah doppelganger yang dibuat menggunakan teknik Moon. Aku tidak berguna, tolong hukum aku, pangeranku. Red Sleeve tampak ketakutan. Dia membungkuk di depan Bai Changlang untuk meminta maaf. Teknik doppelganger Hansen luar biasa. Itu bahkan membodohi aku. Kalau begitu, aku tidak bisa berharap kamu telah mengetahuinya. Bai Changlang melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia mundur. Dia tersenyum pada Hansen. Kamu lebih baik dari gurumu. Tidak heran jika kamu adalah murid Knife Queen. Aku sangat dekat dengan guru kamu. Jika kamu punya waktu, kamu harus datang dan mengunjungi aku. Petik 2. Setelah itu, Bai Changlang memberitahu Bai Wei, Saudari Wei, aku sangat senang karena kamu berhasil mendapatkan penjaga yang baik. Kamu dapat memiliki Raja Naga Akar utama ini. Aku akan mencari yang lain. Aku akan menemuimu nanti. Setelah Bai Changlang pergi, Bai Wei berbicara dengan Hansen. Itu terlalu berisiko. Kamu hampir mati. Petik 2. Tapi aku baik-baik saja, bukan? Hansen tertawa. Saat dia mengalihkan pandangannya kembali ke Bai Changlang, ekspresi pemikiran mendalam melintasi wajahnya. Bab 2309 Tubuh Raja Hantu. Bai Changlang membawa keempat pengawalnya saat dia berjalan pergi. Dia menatap tajam ke Red Sleeve dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa melancarkan serangan mematikan pada Hansen? Mungkin kita bisa mengabaikan fakta bahwa Knife Queen menolak tawaranmu, tapi duke itu tidak menuruti keinginanmu. Aku hanya ingin membuat contoh tentang apa yang bisa terjadi pada siapa saja yang berani melawanmu, kata Red Sleeve sambil menundukkan kepalanya. Aku bisa mengurus bisnis aku sendiri. Jangan lakukan itu lagi, atau aku akan memastikan bahwa hidupmu berakhir di sana. Bai Changlang mendengus dingin, dan kemudian berkata, untung kamu tidak bisa membunuhnya. Bahkan aku tidak akan bisa menarik cukup banyak string untuk membuat kamu diampuni karena membunuh seseorang di King's Garden. Petik 2. Aku sedang sembrono. Tolong hukum aku. Red Sleeve dengan cepat membungkuk. Masa bodoh. Jangan lakukan itu lagi. Bai Changlang melambaikan tangannya dan mulai mencari akar utama Raja Naga lainnya. Karena Raja Naga akar utama muncul di lokasi yang berbeda setiap waktu,
anak-anak kerajaan terpaksa mencari Raja Naga baru setiap kali mereka ingin berlatih. Satu-satunya pilihan lain adalah tidak pernah meninggalkan Raja Naga, bahkan ketika pohon tidak mengeluarkan cahaya kemasan. Hansen dan Bai Wei naik kembali ke atas akar Raja Naga utama mereka. Mereka menunggu di sana untuk kesempatan lain dibawa ke bawah tanah. Untungnya, hanya anak-anak kerajaan yang diizinkan mengakses King's Garden, dan jumlahnya tidak banyak. Raja Bai hanya memiliki 100 anak. Hansen dan Bai Wei beruntung. Selain Bai Changlang, mereka tidak bertemu dengan anak kerajaan lainnya. Tidak ada yang muncul selama 10 jam ke depan, dan Hansen berpikir bahwa pelatihan mereka akan berjalan lancar. Tapi kemudian dia melihat seseorang terbang dengan cepat ke arahnya. Bai Wuchang, kata Hansen, terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pria itu. Itu adalah pria yang sama yang dia temui di stasiun luar angkasa. Bai Wuchang jelas datang untuk melihat Hansen. Bai Wei memucat ketika melihat dia datang, tapi saat itu sudah terlambat untuk lari. Hansen, kenapa kamu tidak datang saat aku meminta? Bai Wuchang tergantung di udara, menatap Hansen. Aku tidak pernah setuju untuk datang. Hansen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Ketika Bai Wuchang mendengar Hansen, wajahnya tidak bergerak sedikit pun. Sosoknya masih seperti batu, yang membuatnya tampak seperti poker face. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu dan aku bertarung di sini? Aku penjaga Bai Wei, bukan gladiator stadion. Aku tidak akan menerima. Sebelum Hansen selesai, Bai Wuchang mengayunkan pisaunya ke arahnya. Sial, apakah semua orang di Extreme King ini tidak memiliki akal sehat? Hansen mengeluarkan Ghosted Knight untuk memblokir serangan pengisap Bai Wuchang. Dentang. Pisau bertabrakan. Bai Wuchang menebas ke bawah, sementara Hansen mendorong ke atas. Udara pisau ungu dan putih saling berhadapan. Udara pisau pecah dan menyebar kemana-mana. Karena Hansen berdiri di atas kepala Raja Naga, udara pisau yang hancur mengenai akar utama Raja Naga dan membangunkan binatang yang sedang tidur itu. Akar utama Raja Utama meraung. Tubuhnya terangkat, dan sisik naga emasnya bergetar saat ia mengayunkan kepalanya. Akar utama Raja Naga tidak dapat melepaskan kekuatannya, tetapi bahkan kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Kekuatan ayunan kepalanya mampu mematahkan struktur ruang. Itu menciptakan efek teleportasi dan bayangan, meninggalkan bayangan di kepalanya saat bergerak. Hansen, Bai Wuchang, dan Bai Wei terlempar. Bai Wuchang sepertinya tidak menyadarinya. Dia menebas Hansen dari udara lagi. Pisaunya seperti es. Bilahnya sangat dingin, tetapi kekuatan yang dipancarkannya tampak minimal. Itu tidak melepaskan kekuatan es. Aneh sekali. Ghosted Knife Hansen melawan pisau Bai Wuchang 2 kali, dan tak satu pun dari mereka tampak memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Akar utama Raja Naga meraung dan mencoba memakannya. Hansen mengepakkan sayapnya dan berteleportasi. Dia ingin menjauh dari akar utama Raja Naga yang marah itu, tetapi Bai Wuchang tanpa berpikir terburu-buru mengejarnya tanpa peduli di dunia untuk hal lain. Bai Wuchang terus mengejarnya, dan Raja Naga terus berusaha untuk memakannya. Itu membuat Hansen marah. Dia mendorong Jadeskin dan Sutradara Pulse secara maksimal. Dia fokus pada Bai Wuchang, yang mendekat, dan menebas ke arahnya. Dong! Bai Wuchang juga seorang duke. Pukulan Hansen mendarat padanya dan menjatuhkannya. Dia jatuh beberapa ribu meter sebelum dia berhenti. Baik, baik, baik. Sekarang aku mengerti mengapa kamu dianggap berada di level yang sama dengan Lone Bambu. Kamu tidak mengecewakanku. Bai Wuchang tidak marah, tapi senang. Dia tersenyum. Tapi wajahnya terlalu kaku. Akibatnya, senyum itu tampak dipaksakan secara aneh. Itu membuat orang merasa tidak nyaman setiap kali melihatnya. Saat mereka berbicara, udara putih dingin keluar dari tubuh Bai Wuchang. Udara dingin berubah menjadi api es yang tidak mengeluarkan panas. Dengan api dingin membara, tubuh Bai Wuchang mulai terlihat transparan di dalam baju besi putihnya. Dia seperti hantu yang tembus cahaya. Phantom Ghost King Body. Hansen, kembali. Bai Wei berlari di depan Hansen dan menempatkannya di belakangnya. Dia berbicara kepada Bai Wuchang, Saudara Wuchang. Kamu seorang pangeran. Menyerang pengawal kerajaan aku seperti ini akan merusak reputasi kamu. Orang-orang seperti Hansen tidak layak menjadi musuhmu. Petik 2. Bai Wei tahu kemampuan sebenarnya dari Bai Wuchang. Tubuh raja dari Extreme King biasanya diaktifkan di kelas raja. Itu adalah salah satu alasan mengapa Bai Wei sangat menantikan kelas raja. Ini benar untuk semua Extreme King, dengan satu-satunya pengecualian adalah Bai Wuchang. Ketika dia menjadi Viscount, tubuh rajanya terbangun. Dia sangat berbakat. Dalam Extreme King, di mana semua orang begitu kaya dan berkuasa, dia adalah seorang jenius yang sangat langka. Dia biasanya tidak membutuhkan tubuh rajanya untuk mengalahkan lawan dengan level yang sama. Dengan Phantom Ghost King Body, dia bisa menantang elit kelas raja. Sejak Bai Wuchang telah mengaktifkan Phantom Ghost King Body melawan Hansen, terbukti bahwa dia melakukan pertarungan ini dengan cukup serius. Aturan King's Garden berlaku untuk semua anak kerajaan,
tapi Bai Wuchang sepertinya tidak peduli. Dia sama sekali mengabaikan aturan King's Garden yang melarang pembunuhan. Mata Bai Wuchang menari-nari kegirangan. Seolah-olah dia tidak melihat Bai Wei sama sekali. Dia menatap Han Sen dan berkata, "Ayo, lawan aku." Apakah orang ini gila? Han Sen menghela nafas. Dia merasa seolah-olah dia adalah magnet untuk orang gila. Sebelumnya, Bar ingin membunuhnya. Dan sekarang, Bai Wuchang. Han Sen bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tubuhnya yang membuatnya menarik orang-orang gila seperti itu. Bai Wei mulai mengatakan sesuatu, tapi Bai Wuchang sudah menebas ke bawah. Di matanya, seolah-olah dia tidak ada. Dia datang ke arah Han Sen. Tapi Bai Wei tetap di depan Han Sen. Dia akan menerima pukulan sebagai gantinya. Bab 2310 Ketidakkekalan. Bai Wei mengerutkan kening dan mengumpulkan kekuatan tak terlihat di tinjunya. Dia akan melemparkan pukulan Extreme King-nya. Tapi tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menegang di sekitar pinggangnya. Sebuah lengan yang kuat mencengkeramnya dan menariknya ke belakang. Han Sen berdiri di depan Bai Wei. Matanya begitu jernih, dan Ghosted Knife miliknya penuh dengan udara pisau ungu tua. Itu naik untuk bertemu dengan pisau Bai Wuchang. Bai Wei sekarang berada di belakang Han Sen, dan dia berteriak dari balik bahunya, "Hati-hati. Phantom Ghost King bodinya dapat menyerang diri fisik dan inti jiwa kamu. Jangan biarkan dia mendekatimu." Petik 2. Setelah Bai Wei mengatakan itu, pisau Bai Wuchang jatuh ke Ghosted Knife Han Sen. Pisau Bai Wuchang bahkan tidak memiliki bentuk jasmani. Itu menembus pisau Han Sen, membawa tubuh Bai Wuchang melalui kekuatan Ghosted Knife dan Teeth. Dia datang menebas ke arah Han Sen seperti hantu sungguhan. Api dingin dan dingin hendak menyentuh tangan Han Sen. Han Sen menyipitkan matanya dan menggerakkan kakinya. Masih memegang Bai Wei di pinggang, dia berteleportasi. Bai Wuchang cepat, dan serangannya tidak pernah berhenti. Dia menebas di belakang Han Sen seperti serangga di kulitnya. Han Sen tidak mengelak, dia mengayunkan pisau Bai Wuchang. Bai Wei bingung. Setelah melihat serangan pria itu sebelumnya, Han Sen seharusnya tahu bahwa Phantom Ghost King Body Bai Wuchang tidak dapat ditantang oleh senjata biasa. Pisaunya tidak akan bisa memblokir serangan Bai Wuchang. Dong! Dua pisau saling berhadapan dengan jeritan logam. Mata Bai Wei membelalak, diliputi rasa tidak percaya sama sekali. Tubuh Phantom Ghost King Body Bai Wuchang telah diblokir. Bagaimana itu mungkin? Syok bergema melalui Bai Wei. Upaya pertama Han Sen untuk memblokir Phantom Ghost King Body Bai Wuchang benar-benar gagal, tapi kali ini tampaknya berhasil. Bai Wuchang juga terkejut, tapi akhirnya, dia terlihat lebih bersemangat. Pisaunya menebas ke arah Han Sen seperti hantu dari dunia hantu. Han Sen menurunkan Bai Wei dan menggunakan keterampilan pisaunya untuk melawan Bai Wuchang. Dia bergerak terus-menerus, dan dia memblokir setiap serangan Bai Wuchang. Pertempuran sengit itu segera menarik perhatian semua anak kerajaan di dekatnya. Mereka bisa merasakan gema hantu dari kekuatan aneh Bai Wuchang. Gaya khas Phantom Ghost King Body sangat terkenal, dan orang bisa merasakan kehadirannya dari jarak yang sangat jauh. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Bai Wuchang sudah gila lagi. Siapa yang tidak beruntung kali ini? Petik 2. Phantom Ghost King Body itu terlalu menakutkan. Tidak banyak zat yang mampu membahayakan Bai Wuchang. Bahkan banyak lawan sekelas raja tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Petik 2. Tentu saja, kalau tidak, mengapa raja begitu mencintainya? Petik 2. Banyak orang berdiri di dekat pertarungan. Mereka ingin melihat siapa yang tidak cukup beruntung untuk menarik perhatian Bai Wuchang. Bai Changlang merasakan aktivasi Phantom Ghost King Body dan mengerutkan kening. Dia berkata, itu datang dari belakang kita. Apakah itu berarti bahwa Bai Wei yang melawan Bai Wuchang? Beberapa saat kemudian, Bai Changlang mengerahkan pengawalnya untuk mengikutinya kembali. Siapa orang yang sedang dilawan Bai Wuchang ini? Pisaunya mampu memblokir Phantom Ghost King Body. Beberapa anak kerajaan telah mendekat, dan mereka terkejut menyaksikan pertarungan yang berlangsung antara Han Sen dan Bai Wuchang. Beberapa kekuatan diketahui mampu melawan Phantom Ghost King Body, tetapi hanya sedikit. Sungguh luar biasa bahwa seorang duke yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dapat memblokir Phantom Ghost King Body. Dia juga tampaknya tidak dirugikan melawan Bai Wuchang. Pemandangan itu sangat tidak biasa. Ketika Bai Changlang melihat pertarungan itu, dia juga terpana. Dia mengerutkan kening dan berkata, Teeth Knife Rebate memang memiliki kekuatan penghancur yang cukup besar, tapi seharusnya tidak bekerja dengan baik pada Phantom Ghost King Body. Bagaimana cara Han Sen memblokir Phantom Ghost King Body? Apakah pisaunya memiliki elemen khusus? Petik 2. Anak-anak kerajaan lainnya memikirkan hal yang sama. Hanya Bai Wei dan Bai Wuchang yang tahu bahwa pisau Han Sen tidak benar-benar dapat memblokir Phantom Ghost King Body itu. Orang lain yang datang tidak dapat membedakannya. Han Sen tidak menggunakan kekuatan Teeth murni, sebaliknya, dia mencampurkan teknik lain. Dia mengisi Teeth Knife dengan kekuatan dari The Story of Goodness, yang bisa bertahan selamanya. Kekuatan Teeth tidak dapat menyentuh Bai Wuchang dengan sendirinya,
tetapi kekuatan Eternally Solidified dalam kombinasi dengan Teeth Knife mampu menyerang Phantom Ghost King Body. Siapa Duke ini? Banyak dari anak kerajaan melihat dengan mulut menganga. Tidak hanya Hansen dapat menyentuh Phantom Ghost King Body, tetapi kekuatan dan keterampilan pisaunya terbukti sebagus Bai Wuchang. Teknik dan pola gerakannya aneh, dan Bai Wuchang sepertinya kesulitan melawannya. Gerakan Hansen sangat ringan. Ghosted Knife tampak seolah-olah menari dengan santai, tetapi setiap keterampilan sangat akurat dan fokus. Itu membuat Bai Wuchang merasa seolah-olah dia tidak dapat menggunakan banyak kekuatan. Skill pisaunya terlihat seperti skill rebate, tapi cara dia bergerak terlihat berbeda. Sepertinya sesuatu yang akan kamu lihat di Sky Palace. Petik 2. Extreme King memiliki banyak elit, jadi mereka lebih mudah mengidentifikasi beberapa keanehan Hansen. Teeth Knife Hansen dikombinasikan dengan keterampilan pisau Under the Sky. Karena Under the Sky baru saja ditemukan, belum banyak orang di Sky Palace yang mempelajarinya. Jadi, tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dengan itu dikatakan, orang bisa menebak kalau itu memang skill yang lahir di Sky Palace. Bagus. Dari mana Duke ini berasal? Keterampilan pisaunya luar biasa. Jika kita hanya berbicara tentang kemampuannya dengan pisau, aku akan mengatakan dia pasti lebih kuat dari Bai Wuchang. Petik 2. Dari mana Duke yang begitu kuat seperti ini berasal? Aku ingin tahu dia penjaga anak kerajaan yang mana. Petik 2. Hansen tiba-tiba jatuh ke belakang dan menebas Ghosted Knife ke depan. Sutra pisau ungu tua melayang turun dari angkasa, tipis dan setengah transparan. Mereka bersatu dan mulai mengikat Bai Wuchang. Tubuh Bai Wuchang terjerat awan sutra pisau. Dia tidak bisa bergerak, dan dia terikat di udara. Bai Wuchang meraung ke langit seperti binatang, dan nyala api dinginnya berkobar lebih tinggi. Dia memotong pisau sutra dari tubuhnya, lalu dengan marah bergegas menuju Hansen. Hansen pindah. Ghosted Knife-nya sepertinya menebas dengan cara yang santai dan berkelok-kelok. Sutra pisau terus bermunculan di sekitar Bai Wuchang, dan sepertinya banyak jaring laba-laba jatuh di atasnya. Mereka membatasi tubuhnya, membatasi kemampuannya untuk melawan. Meskipun Bai Wuchang terus memaksakan kekuatannya untuk melonjak untuk mematahkan pisau sutra yang melilitnya, dia tidak dapat mencapai Hansen. Dia menerobos jaring berkali-kali, tetapi dia mulai mengalami kesulitan dalam mengumpulkan kekuatan yang cukup. Dan saat dia menerima kerusakan, dia kehilangan lebih banyak cadangan daya. Tidak lama kemudian, api dingin Bai Wuchang menjadi tidak stabil. Itu berkedip dengan liar, membuat bodi semi-transparan terlihat kokoh. Ghosted Knife Hansen didorong ke depan. Tubuh Bai Wuchang terikat erat, dan kali ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Bai Wuchang tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan dirinya. Dia tidak bisa lagi memecahkan pisau sutra yang menguncinya di tempatnya. Sutra pisau itu telah mengubah orientasi dirinya untuk menggantungnya terbalik. Dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Semua anak kerajaan tampak membeku. Bab 2311 Extreme King Legendaris, Subscribe Penatua. Bai Wuchang telah digantung seperti kelinci yang tertangkap saat melawan Duke. Berita itu menyebar melalui Extreme King seperti api. Itu menjadi kisah terkenal di mana-mana. Bai Wuchang telah dipukuli dan digantung terbalik oleh seorang Duke. Dan Duke itu adalah pengawal kerajaan Bai Wei sendiri. Tidak ada yang percaya cerita itu ketika mereka pertama kali mendengarnya. Bagaimanapun, Bai Wuchang memiliki Phantom Ghost King Body yang terkenal. Dia adalah jenis musuh yang membuat lawan sekelas raja sakit kepala. Bagaimana dia bisa dipukuli dengan begitu mudah oleh seorang Duke? Mereka yang tidak percaya dengan cerita tersebut segera mengetahui bahwa cerita itu benar, tentunya. Beberapa anak kerajaan telah merekam video pertarungan Hansen dan Bai Wuchang. Mereka dipublikasikan di seluruh internet Extreme King. Video tersebut tergesa-gesa diunduh dan ditonton oleh banyak orang. Sial, siapa lelaki ini? Dia memiliki keterampilan pisau yang licik. Petik 2. Terlalu licik. Dia tidak mendapatkan kemenangan dengan melawan Bai Wuchang secara langsung. Dengan pisau sutra yang tak terlihat itu untuk menghabiskan semua kekuatan pangeran, aku bahkan tidak akan menyebut ini pertarungan. Petik 2. Kamu tidak tahu apa-apa. Itulah mengapa Duke ini sangat menakutkan. Bahkan Pangeran Wuchang tidak bisa menyamakan pertarungan di antara mereka. Petik 2. Ini menakutkan. Phantom Ghost King Body Pangeran Bai Wuchang selalu menentang batasan, dan Duke tetap mengikatnya. Kekuatan pria itu menakutkan. Sepertinya itu mirip dengan Teeth Knife Rebate. Tapi Teeth Knife tidak bisa menghasilkan sutra seperti itu, dan tidak mungkin bisa menyentuh Phantom Ghost King Body. Petik 2. Pertarungan menjadi topik perdebatan hangat. Mereka terbiasa dengan Bai Wuchang yang sesekali memilih korban untuk memukul dengan kekuatannya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika Bai Wuchang dianiaya oleh seorang Duke. Perasaan yang ditimbulkan oleh hal ini sulit untuk dijelaskan. Semua pangeran dan putri bersikap sangat canggung sekarang. Bagaimanapun, Raja Bai sangat menyayangi Bai Wuchang, dan dia orang yang sangat sombong. Banyak anak kerajaan menghindari Bai Wuchang, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tidak setuju bahwa dia adalah pangeran yang paling berbakat. Reputasi itu,
dikombinasikan dengan perlakuan istimewa, membuat mereka agak cemburu. Tapi sekarang, Bai Wuchang telah diberi pelajaran oleh pengawal kerajaan. Banyak dari anak-anak kerajaan senang melihatnya dijatuhkan satu atau dua pasak. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Dia hanya beberapa orang bodoh dengan anggota tubuh yang kuat. Dia dipermainkan oleh duke luar. Dia memalukan, tapi ayah memperlakukannya dengan sangat baik. Seorang pangeran yang melihat video itu tertawa. Miss Mirror menonton video itu beberapa kali. Dia tampak semakin terkejut dengan setiap tayangan ulang. Apa yang dia lihat di The Grave of Soldiers and Kings sangat berbeda dari apa yang dia lihat sekarang. Itu membuat Miss Mirror bertanya-tanya apakah duke dalam video itu benar-benar Hansen yang sama dengan yang dia saksikan di makam. Di dalam kuburan, Hansen hanya menggunakan kekuatan mentah untuk bertarung. Dia seperti kera yang terikat otot, sangat gigih menghancurkan semua yang datang padanya. Tapi dalam pertarungan ini, Hansen jahat dan licik. Dia memainkan Bai Wuchang dari awal sampai akhir. Pangeran yang frustrasi tidak dapat melepaskan kekuatan Phantom Ghost King Body miliknya. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Sungguh strategi yang kuat dan keterampilan pisau yang luar biasa. Apakah dia mempelajarinya di Sky Palace? Tapi bisakah keterampilan pisau Sky Palace menekan Phantom Ghost King Body? Miss Mirror menatap video itu dengan kontemplasi mendalam. Tiba-tiba, tatapan Miss Mirror berhenti di tangan Hansen. Videonya tidak terlalu jelas, jadi Miss Mirror tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Perbesar di sini dan tingkatkan gambar ini, perintah Miss Mirror kepada beberapa teknisi sambil menunjuk jari di tangan kanan Hansen. Gambar diperbesar dan diklarifikasi. Ada cincin perak dan zamrud di jari Hansen. Saat Miss Mirror melihat cincin itu, wajahnya memutih. Rahangnya mengepal saat dia menatap. Ekspresi yang tenang dan menarik dari miliknya telah hilang, dan dia mulai terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Cincin itu, kenapa dia memilikinya? Apakah dia menemukan kuburannya di dalam The Grave of Soldiers and Kings? Ekspresi Miss Mirror tidak terbaca. Dia menatap cincin di jari Hansen beberapa saat sebelum kembali ke kamar tidurnya. Setelah menutup pintu di belakangnya, Miss Mirror mengeluarkan sebuah kotak kecil dari bawah tempat tidurnya. Dia ragu-ragu pada awalnya, lalu perlahan membukanya. Dia melihat ke dalamnya dengan ekspresi konflik. Kotak itu berisi cincin perak, itu diatur dengan zamrud yang tampak seperti mata. Itu seperti cincin yang digali Hansen dari The Grave of Soldiers and Kings, tapi yang ini ukurannya lebih kecil dari milik Hansen. Miss Mirror menyentuh cincin di dalam kotak, tapi dia tidak mengeluarkannya. Kemudian, dia menutup kotak itu dan mengembalikannya. Ekspresi Miss Mirror terlihat normal kembali, tapi sesuatu yang meresahkan masih terlihat di matanya. Miss Mirror berbalik untuk meninggalkan ruangan, tapi dia ragu-ragu dan kembali. Matanya terlihat sangat serius saat dia mengeluarkan kotak itu lagi. Dia mengambil cincin itu, meletakkannya di jarinya, dan berbicara pada dirinya sendiri. Kamu mungkin telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak dapat menyembunyikannya selamanya. Kamu tidak akan pernah berpikir bahwa cincin itu akan berakhir di tangan duke luar. Jika kamu mempelajari ini, kamu akan berguling-guling di kuburan kamu. Petik 2. Setelah itu, Miss Mirror tertawa. Dia tertawa begitu keras sampai matanya mulai berkaca-kaca. Menarik, sangat menarik. Hansen ini paling menarik. Di dalam istana Extreme King, seorang wanita anggun sedang menonton Bai Wuchang berlatih keterampilan pisau. Dia mengerutkan kening dan berkata, Wuchang, sudah kubilang bahwa ketika mempelajari seni bertarung, kamu harus lebih fleksibel. Bergantung hanya pada Phantom Ghost King Body kamu adalah rencana yang buruk. Aku harap kamu belajar sedikit dari pengalaman ini. Anggap saja itu peringatan. Kamu perlu belajar lebih banyak dari guru kamu Ancient Abyss. Petik 2. Bai Wuchang tidak menjawab atau bahkan menatapnya. Dia mengepalkan pisaunya dan terus mengayunkannya di udara. Dia tidak menggunakan kekuatan. Dia tampak seperti orang biasa yang berlatih pertempuran. Aku bicara kepadamu. Apakah kamu mendengarkan? Sedikit amarah menyelimuti suaranya saat Bai Wuchang mengabaikannya. Bai Wuchang akhirnya berhenti, menatap wanita cantik itu, dan berbicara dengan dingin. Aku akan pergi ke Gunung Ekstrim. Wanita cantik itu mengangkat kepalanya dan berkata, tidak mungkin, itu terlalu berisiko. Petik 2. Aku merintis jalan aku sendiri, kata Bai Wuchang datar. Kemudian dia meninggalkan tempat latihan tanpa ragu-ragu. Wuchang, berhenti di situ. Apakah kamu mendengarku? Aku tidak akan mengizinkan kamu pergi ke Gunung Ekstrim. Ini tidak mungkin. Wajah wanita cantik itu berkerut, dan suaranya sangat tajam. Tapi Bai Wuchang pergi tanpa melihat ke belakang. Dia terdengar yakin saat berkata, saat aku keluar dari Gunung Ekstrim adalah saat aku akan pergi dan melawan Hansen lagi. 2312 Universe Genolog. Hari Hansen tidak berjalan dengan baik. Dia mengalahkan Bai Wuchang, tetapi Raja Naga Akar Utama diambil oleh pangeran lain. Hansen tidak cukup kuat untuk mengalahkan pangeran sekelas raja dan 7 penjaga setengah dewa. Bahkan jika dia bisa menang, Bai Wei tidak ingin menyinggung perasaan pangeran.
Mereka melepaskan akar utama. Bai Wei memilih Raja Naga yang lebih kecil untuk berlatih. Han Sen berpikir melakukan itu tidak ada artinya. Jika mereka tidak mengklaim Raja Naga akar utama, maka tidak akan ada banyak udara raja yang bisa dia serap. Memurnikan kekuatan Ghostbone akan lebih cepat dan lebih efisien. Raja Bai memiliki 100 anak, tetapi hanya ada 30 Raja Naga akar utama. Mengklaim salah satu dari mereka tanpa bertarung sangat jarang. Kamu harus memiliki banyak keberuntungan untuk mendapatkannya dengan damai. Jadi Han Sen dan Bai Wei menghabiskan hari-hari mereka berlatih pada Raja Naga yang lebih kecil. Untungnya, Han Sen telah membawa banyak gen Xenogenic Duke bersamanya. Itu adalah sumber daya yang diberikan Yixia kepadanya ketika dia menjadi anak suci Narrow Moon. Han Sen telah membawa cukup gen Xenogenic kelas Duke untuk mendapatkan 100 poin, total yang dia capai dengan cepat. Jadeskin Battle Body telah mencapai standar yang disyaratkan untuk pelepasan kunci genonya. Buka kunci geno, petik 2. Tubuh pertempuran darah mutan telah mencapai standar yang diperlukan untuk pelepasan kunci genonya. Buka kunci geno, petik 2. Kedua pengumuman diputar kembali di kepala Han Sen. Dia tersentak kaget, karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Jantung Han Sen melonjak. Jadeskin diaktifkan dengan sendirinya, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi batu giok. Semacam sakelar di dalam gennya telah dibalik. Rasanya seperti semua jendela dari ruangan tertutup sekarang telah dibuka, jadi semua udara di luar bisa masuk dan memenuhi tubuhnya. Kekuatan tak berujung datang melonjak ke Han Sen. Jadeskin Battle Body telah membuka kunci geno pertamanya. Han Sen kaget. Dia telah membuka kunci geno di tempat-tempat suci, tetapi dia tidak menyadari bahwa membangun kembali tubuhnya dan datang ke alam semesta geno akan membutuhkannya untuk membuka kunci geno itu lagi. Tapi ini adalah proses yang sangat berbeda dari sebelumnya untuk membuka kunci geno di cagar alam. Sekarang, setelah kunci geno dibuka, dia merasa tubuhnya terhubung ke planet. Dengan berdiri di sebuah planet, dia bisa memanfaatkan kekuatan planet itu. Itu mengingatkannya pada deskripsi tubuh astral yang dia dengar sebelumnya. Setelah kunci geno dibuka, 100 gen Duke lenyap. Penghitungan kembali ke 0. Apakah ini berarti dibutuhkan 100 gen Duke untuk membuka satu kunci geno? Han Sen menyesali kenyataan bahwa dia tidak membawa semua gen xenogeniknya. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa membawa mereka bersamanya bukanlah ide yang bagus juga. Dia tidak memiliki banyak kapasitas penyimpanan. Jika membuka kunci geno membutuhkan 100 gen Duke, maka membuka kunci untuk keempat seni genonya akan membutuhkan 400 gen Duke. Selain itu, mungkin ada lebih banyak kunci geno yang tidak dia ketahui. Gen Xenogenik yang dia selamatkan mungkin tidak cukup untuk membuka semua kunci genonya. Tapi tetap saja, Han Sen merasa sangat bahagia. Jika 100 gen Duke dapat membuka satu genolog, The Story of Genes harus mengikuti aturan yang sama. Menggunakan 100 gen untuk membuka kunci lebih baik daripada menghabiskan banyak sekali sumber daya untuk The Story of Genes untuk mencapai sesuatu. Tapi sayang sekali The Story of Genes belum mencapai status Duke. Han Sen belum bisa menguji teorinya. Apapun masalahnya, aku harus menemukan lebih banyak gen Xenogenik Duke. Han Sen tidak ingin melanjutkan latihannya di King's Garden. Setelah memikirkan semuanya, dia memutuskan bahwa dia harus pergi dan memburu Xenogenik. Ratuku, praktikku telah berjalan sejauh mungkin di tempat ini. Tidak ada bahaya di King's Garden, jadi mengapa kamu tidak tinggal di sini untuk berlatih sementara aku pergi dan memburu beberapa Xenogenik? Aku akan melihat apakah aku bisa mencapai terobosan. Petik 2. Ini adalah keuntungan dari Han Sen memilihnya. Jika dia menjadi penjaga Bai Changlang, dia hanya bisa bertindak atas perintah pangeran. Dia tidak pernah bisa mengatakan sesuatu yang begitu berani. Bai Wei berpikir sejenak dan berkata, jika kamu ingin berburu Xenogenik, kamu bisa pergi ke Knight's Paradise. Tempat itu dibangun untuk pengawal kerajaan. Ada banyak Xenogenik di sana, dan hanya pengawal kerajaan yang diizinkan masuk, jadi pertarungan tidak terlalu buruk di sana. Petik 2. Membunuh tidak diperbolehkan di King's Garden. Karena dia tidak dalam bahaya besar, Bai Wei tidak melihat alasan untuk memaksa Han Sen bertahan. Dia bahkan mengantar Han Sen keluar dari King's Garden sebelum kembali berlatih sendiri. Dia tidak berencana bertarung untuk mendapatkan Raja Naga akar utama, jadi dia menemukan Raja Naga yang lebih lemah untuk berlatih. Dengan begitu, tidak ada yang mau repot melawannya. Han Sen ingin membawa Baoer, burung merah kecil, dan Blood Kirin ke Knight's Paradise, tapi dia diberitahu bahwa hanya pengawal kerajaan yang bisa masuk. Akibatnya, dia harus pergi sendiri. Knight's Paradise adalah sebuah sistem. Tidak ada planet yang mampu mendukung kehidupan biasa, tetapi banyak Xenogenik masih hidup di dalamnya. Makhluk normal mengandalkan kapal udara, kecuali mereka cukup kuat untuk hidup di lingkungan yang tidak ramah. Meskipun Han Sen memiliki paus putih besar, dia tidak akan menggunakannya. Setelah dia memasuki Knight's Paradise, dia melihat bahwa sistem itu ditempati oleh banyak Galactic Shrimp. Han Sen mengamati Galactic Shrimp. Mereka kebanyakan adalah kelas Duke, tapi jumlahnya tidak banyak.
Dibandingkan dengan kawanan Galactic Shrimp dalam sistem kekacauan, jumlah mereka tampak hampir sangat kecil. Hansen tidak pergi dan membunuh Galactic Shrimp. Dia terbang langsung ke planet oranye sebagai gantinya. Sebelum Hansen memasuki sistem, dia melakukan beberapa penelitian untuk memastikan bahwa dia sudah siap. Dia tahu bahwa planet oranye itu penuh dengan xenogenik batu dan logam. Properti pertahanan mereka cukup mengesankan, dan mereka relatif jarang. Ada kekurangan King Xenogenix di sana. Pengawal kerajaan biasa tidak akan tertarik berburu di planet itu. Karena Hansen tidak mau pergi ke planet populer untuk berburu, dia memiliki lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan. Tempat berburu yang populer akan memiliki terlalu banyak penjaga kelas raja, dan mereka akan menjadi ancaman terbesar baginya. Knight's Paradise bukanlah King's Garden. Karena hanya pengawal kerajaan yang diizinkan masuk, mereka bisa lolos dengan lebih banyak. Hansen tidak dapat memprediksi apa yang mungkin terjadi jika dia bertemu orang lain, terutama jika mereka terbukti bermusuhan. Hansen mendarat di planet King Kong, dan dia menemukan dirinya dikelilingi oleh bebatuan oranye sejauh mata memandang. Saat batuan oranye menua, perlahan-lahan mereka terdegradasi menjadi pasir oranye. Karena tidak ada atmosfer yang mendukung makhluk hidup tradisional, planet ini tidak memiliki tumbuhan. Dan itu berarti suhu permukaan planet sangat rendah, sekitar 200 Kelvin. Gravitasi juga beberapa kali lebih tinggi dari kebanyakan planet. Manusia biasa pasti tidak bisa tinggal di sana. Tapi lingkungan seperti itu tidak akan mempengaruhi Duke. Hansen mendarat di pasir oranye di gurun dan mulai berjalan. Karena xenogenik disembunyikan di gua atau di bawah bukit pasir, dia akan kesulitan menemukannya jika dia terbang. Karena itu, dia memutuskan untuk berjalan. Planet King Kong memiliki banyak xenogenik solo. Mereka jarang beroperasi dalam kelompok, itulah salah satu alasan mengapa penjaga lain tidak suka pergi ke sana. Jika pengawal raja menginginkan banyak gen xenogenik kelas rendah, akan butuh waktu lama untuk mengumpulkannya karena xenogenik independen. Hansen terus berjalan dan berjalan sampai dia melihat pasir naik di sekelilingnya. Sesuatu yang panjangnya 3 meter tiba-tiba muncul dari pasir. 2313 planet King Kong. Mata Hansen berkedip seperti kilat saat dia berbalik untuk menghadapi benda yang keluar dari pasir. Itu adalah bentuk humanoid yang terbuat dari batu. Itu naik dan segera menghancurkan kepalan batu ke arah Hansen. Hansen dengan cepat mundur sehingga tinju Rockman itu mengenai pasir. Pasir melesat dalam gelombang kejut miniatur di sekitar kepalan tangan makhluk itu. Batu jelas merupakan elemennya, jadi makhluk itu akan mengalami kesulitan mengeluarkan kekuatan di luar tubuhnya. Namun, makhluk itu cukup mahir menggunakan kekuatannya untuk memperkuat dirinya sendiri, jadi kekuatan fisiknya sangat mengesankan. Saat Rockman itu mengayunkannya lagi, Hansen mengerahkan Jadeskin Battle Body-nya. Lalu, dia melontarkan pukulan untuk menemui sang Rockman. Pang! Tinju giok Hansen mengenai buku-buku jari berbatu sang Rockman, yang melepaskan suara retakan tajam dari batu yang menghantam batu. Tinju dan lengan raksasa Rockman itu hancur oleh pukulan Hansen, menghamburkan pecahan batu di pasir di sekitar mereka. Hansen dengan cepat mengikuti pukulannya, memukul Rockman itu berulang kali. Setelah beberapa pukulan, tubuh Rockman itu menjadi puing-puing di bukit pasir. Duke Xenogeneik diburu. Iblis batu, gen Xenogenik ditemukan. Hansen tidak mendapatkan jiwa binatang buas baru, tapi itu tidak mengganggunya. Dia mengobrak-abrik puing-puing musuhnya yang jatuh sampai dia menemukan kristal berwarna lumpur. Gen Xenogeneik Duke Rock Demon diperoleh. Hansen mengambil kristal itu dan kembali berjalan melewati gurun. Sekarang setelah Jadeskin membuka kunci gen pertamanya, dia bisa meminjam kekuatan dari planet itu sendiri. Kemampuan itu terbukti sangat berguna. Dia berdiri di planet King Kong dan memulihkan energi yang telah dia habiskan ketika dia mengalahkan iblis batu. Hansen berjalan 100 mil, dan selama itu, dia hanya bertemu 2 iblis batu. Xenogenik sangat langka di planet ini, tetapi karena itu, hanya ada sedikit risiko. Hanya butuh waktu lebih lama bagi Hansen untuk mengumpulkan apa yang dia butuhkan. Hansen bisa terbang dengan sangat cepat, jadi dia terbang ke udara untuk sedikit mempercepat. Dia melakukan perjalanan melintasi gurun sampai dia melihat kabut hitam mencekik sebuah area di depannya. Hansen mengira itu mungkin badai pasir atau kumpulan awan gelap, tapi ada sesuatu yang terasa tidak benar. Atmosfer planet terlalu tipis untuk membentuk awan atau badai pasir yang sebenarnya. Kabut hitam mendekat, dan Hansen menyadari bahwa alih-alih terdiri dari pasir, itu sebenarnya adalah awan lalat batu yang luas. Lalat batu tampak hampir persis seperti lalat biasa, tetapi tubuh mereka tersusun dari batu hitam. Mereka adalah xenogenik tingkat rendah yang umum diketahui berada di planet King Kong. Mereka adalah satu-satunya xenogenik di planet ini yang dapat menyerang dalam kelompok. Dong dong, dong dong. Membunuh mereka tidak ada gunanya. Sebagian besar Stonefly adalah Baron, dan sangat jarang menemukan yang bahkan merupakan Viscount. Tak satu pun dari pengawal kerajaan yang peduli tentang gen xenogenik atau Nephilim. Saat Stonefly mendekat, Hansen mendengar suara aneh datang dari tengah-tengah mereka.
Kedengarannya seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar melayang di tengah siklon hitam serangga. Ada begitu banyak stonefly sehingga mereka menggantung di atas tanah seperti awan hitam. Akibatnya, Hansen tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ini benar-benar jumlah stonefly yang luar biasa. Tidaklah umum untuk melihat sebanyak ini, menurut sejarah planet King Kong yang tercatat. Kenapa mereka di sini? Apa yang menarik mereka ke sini? Hansen bertanya-tanya. Hansen mengenakan Galactic Lobster Armor, yang akan melindunginya bahkan dari makhluk sekelas raja. Hansen tidak khawatir tentang serangga di depannya, jadi dia berjalan langsung ke gerombolan lalat batu. Dia ingin melihat apa yang akan dia temukan di tengah. Bahkan jika ada xenogenik kelas raja, Hansen akan mampu melawannya di dalam awan gelap. Jika dia bisa membunuh xenogenik kelas raja, gen xenogeniknya akan menjadi hadiah besar untuknya juga. Jumlah lalat batu dalam gerombolan itu benar-benar mencengangkan. Hansen melangkah melalui gerombolan itu, dan itu terdengar seperti badai hujan saat lalat batu menghantam baju besinya. Tapi stonefly tidak berusaha menyerangnya. Jumlah mereka begitu banyak sehingga mereka tidak sengaja terbang ke baju besi Hansen. Hansen berjalan melewati stonefly, dan setelah beberapa saat, dia melihat bayangan kabur di depannya. Semakin dekat dia ke bayangan, semakin banyak lalat batu yang ada. Bayangan itu segera berubah menjadi binatang buas dengan 4 kaki. Tampak seperti harimau atau singa. Tapi bayangan itu begitu tertutup oleh stonefly sehingga Hansen tidak bisa melihat sedikit pun dari kulitnya. Selain garis kasar, bentuk makhluk itu tersembunyi. Hansen hanya bisa mengatakan bahwa itu tingginya 20 meter dan panjang 30 meter. Xenogenik sekarang mendekati di bawah stonefly yang menyelimuti. Stonefly berlari kencang mengelilinginya. Xenogenik melewati dekat Hansen, tetapi terus berjalan tanpa menunjukkan tanda-tanda ingin menyerangnya. Hansen mengerutkan kening. Dia menggerakkan kakinya dan gelombang kejut petrifi menyebar di sekelilingnya. Meskipun elemen batu xenogenik memiliki ketahanan yang kuat terhadap kekuatan membatu, stonefly itu levelnya terlalu rendah untuk menahan serangannya. Gelombang kejut petrifi Hansen menyebar, membatu banyak stonefly yang bersentuhan. Mereka jatuh dari langit. Stonefly pada xenogenik juga menjadi membatu, dan mereka mulai jatuh ke tanah satu persatu. Saat makhluk itu terus berjalan, wajah aslinya menjadi terlihat. Itu adalah serigala yang terbuat dari logam biru, tetapi untuk beberapa alasan, dia terluka parah. Darah melapisi seluruh tubuh makhluk itu. Stonefly telah mengerumuni serigala, mencoba makan di atas darah biru yang mengalir bebas dari tubuhnya. Blur. Serigala logam biru tiba-tiba terbatuk 2 kali. Itu terus merobek saat bergerak maju, untaian darah menggantung dari mulutnya. Banyak stonefly yang berdengung di sekitar kepalanya, jelas tertarik oleh darah biru yang kini menodai pasir. Hansen mengirimkan gelombang membatu lagi, tetapi gerombolan stonefly membentang jauh di luar jangkauan serangan itu. Beberapa detik kemudian, mereka turun untuk menutupi tubuh serigala logam biru sekali lagi. Serigala logam biru hampir tidak memperhatikan stonefly. Ia hanya terus berjalan tanpa istirahat. Setiap langkah yang diambil meninggalkan jejak kaki raksasa di pasir. Aku terlalu beruntung. Aku telah bertemu dengan seorang xenogenik kelas raja yang terluka. Bahkan mungkin setengah dewa. Hansen sangat senang. Serigala logam biru tampak terluka parah, dan Hansen percaya bahwa itu cukup lemah untuk dibunuh dengan mudah. Dia mengeluarkan Thunder God Spike dan Ghosted Knife miliknya. Dia akan menyerang serigala logam yang terluka. Saat Hansen hendak menyerang, dia mendengar teriakan dari langit. Jeritan menakutkan itu seperti gelombang kejut yang menyebar dari beberapa titik di atasnya. Stonefly yang tak terhitung jumlahnya meledak di bawah tekanan jeritan sengit itu. Dalam sekejap, gerombolan serangga yang menutupi seluruh langit berubah menjadi bau debu. Mata Hansen melebar. Seekor naga batu melayang di langit, mengepakkan sayapnya. Itu menukik turun dari langit, mengulurkan cakar tajam ke arah serigala logam yang terluka. Tubuh naga batu tampak seperti batu giok hitam. Sayapnya memotong udara seperti bilah batu tajam, dan itu berkilauan dengan cahaya metalik. Itu pemandangan yang aneh. Batu xenogenik kelas raja. Hansen mengerutkan kening saat dia mencengkeram senjatanya lebih erat. Dia menatap serigala logam raksasa itu dan bersiap untuk bertarung. Mencoba mencuri barang dariku, ya. Aku akan memberitahu kamu sekarang bahwa kamu tidak memiliki apa yang diperlukan. Bab 2314 Serigala Logam Aneh. Naga batu merpati menuju kepala serigala logam biru, tapi Hansen memantapkan senjatanya dan tetap tidak bergerak. Bahkan unta kurus pun masih lebih besar dari seekor kuda. Jadi, sementara serigala logam biru menderita luka parah, dia masih memiliki banyak kekuatan. Itu tidak akan kalah dengan cepat. Oleh karena itu, Hansen berencana untuk membiarkan naga batu dan serigala logam itu bertarung sebentar sebelum memulai serangannya sendiri. Naga batu itu mendarat, area efeknya menutupi serigala logam biru, dan tanda batu muncul di seluruh tubuh serigala. Naga batu tampaknya memiliki kemampuan membatu, dan menilai dari efeknya, keterampilan itu jauh lebih kuat daripada membatu Stonechok.
Serigala logam biru tidak bereaksi terhadap gelombang kejut Hansen yang membatu, tetapi serangan naga batu itu telah membuat tanda-tanda berbatu di seluruh tubuh serigala. Serangan itu juga tampaknya semakin meresap ke dalam luka serigala, saat batu mulai menumpuk dan mengeras di sekitar luka makhluk itu. Cakar naga batu itu menjangkau untuk menangkap leher serigala. Serigala logam biru telah menundukkan kepalanya. Itu tidak menggunakan area efek kelas raja sendiri, tapi saat cakar naga batu itu mendekat, serigala mengangkat kepalanya. Cakar naga batu menghantam wajah serigala, tetapi makhluk logam biru itu tidak bereaksi. Cakar naga tidak mampu menembus kulit serigala. Kaca, serigala logam biru menggigit sayap naga batu dengan kekuatan yang cukup untuk merobeknya. Hansen menyaksikan dengan kaget saat naga batu itu berteriak. Serigala logam biru tidak bersuara, ia menjadi liar dengan cakar dan taringnya. Sesaat kemudian, naga batu kelas raja dirobek oleh serigala logam biru. Darah kelas raja menyembur kemana-mana. Begitu naga batu itu terbelah, serigala logam biru itu berhenti dan tanda batunya memudar. Kekuatan naga batu sepertinya tidak lagi berpengaruh pada serigala. Serigala logam itu merobek lebih jauh ke dalam tubuh naga itu, menemukan dan mencabut tulang belakang naga yang membatu. Hansen menduga itu adalah gen xenogenik naga itu. Binatang buas itu mengunyahnya sedikit, lalu menelannya dengan sekali teguk. Tanpa menyisihkan tubuh naga batu untuk kedua kalinya, serigala itu pergi. Hansen tercengang. Serigala logam biru bahkan tidak menggunakan area of effect kelas raja, dan itu masih membunuh naga batu kelas raja dengan mudah. Kekuatan yang dimilikinya menakutkan dan membingungkan. Hansen awalnya ingin memanfaatkan keadaan serigala yang terluka itu, tetapi setelah melihat keganasan binatang itu, dia menyerah pada ide itu. Orang ini pasti xenogenik kelas raja mutan, pikir Hansen. Tapi Hansen tidak mengerti. Serigala logam biru sangat kuat, dan telah menunjukkan kekuatannya selama pertempuran singkatnya dengan naga batu. Naga batu kelas raja tidak mampu menusuk tubuh logam serigala. Dan setelah membatu, serigala itu bisa pulih. Itu berarti ia memiliki kekuatan penyembuhan yang mengesankan. Itu adalah xenogenik yang menakutkan menurut metrik apapun. Namun, ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Itu terus berdarah, yang membuat Hansen bertanya-tanya bagaimana bisa sampai dalam keadaan seperti itu. Menurut informasi yang dia dapat kumpulkan di Knight's Paradise, makhluk dewa memang ada di sana. Tapi tidak pernah terdengar mereka tinggal di planet King Kong. Apakah planet King Kong rumah bagi dewa xenogenik yang belum ditemukan? Hansen kaget. Dia mungkin bisa menangani dirinya sendiri melawan xenogenik kelas raja, tapi tidak mungkin baginya untuk melawan makhluk tingkat dewa. Melihat serigala logam biru melanjutkan perjalanan lebih dalam ke gurun, Hansen ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti serigala logam biru. Dia ingin melihat kemana serigala itu pergi. Hansen berpikir bahwa jika serigala metal biru benar-benar sekarat, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk mengklaim rampasannya setelah dia melepaskan nyawanya. Serigala logam biru terus berjalan melewati gurun. Itu bergerak perlahan meskipun kekuatannya, yang merupakan sesuatu yang tidak akan diremehkan Hansen sekarang setelah dia melihat binatang itu beraksi. Jika ingin bergerak lebih cepat, tentu bisa. Kemanapun serigala logam biru pergi, setiap xenogenik selain Stonefly melarikan diri. Tidak ada yang ingin berada di dekat serigala raksasa. Namun, Stonefly tetap dekat. Mereka berkumpul di dekat serigala logam biru dan mengerumuninya, menutupi luka tersebut dan meminum darahnya. Serigala logam biru tidak berencana membunuh mereka. Itu melanjutkan perjalanannya, melanjutkan jauh ke ujung gurun yang jauh. Hansen mengikutinya selama 70 hingga 80 jam universal. Akhirnya, serigala logam biru itu berhenti. Lembah di depan mereka sangat besar tetapi juga berantakan, dan tidak ada air yang mengalir melalui batunya. Alih-alih, aliran lahar mengalir melalui lembah. Serigala logam biru mengamati aliran lahar sejenak, lalu melompat langsung ke lahar. Guyuran. Serigala logam biru melompat ke lahar, mengirimkan gelombang setinggi puluhan meter. Lava memercik di tepi sungai, dan mengeluarkan asap hitam dan api saat mendarat. Hansen terbang perlahan di sekitar lembah besar. Setelah serigala logam biru melompat ke lahar, dengan cepat menghilang. Seolah-olah binatang itu telah tenggelam, karena dia tidak dapat melihatnya lagi. Aneh, serigala logam biru sepertinya tidak terbiasa dengan elemen api. Tidak mungkin lahar adalah rumah alaminya. Tapi jika tidak, lalu apa yang akan membawanya ke sini? Mungkin makhluk itu benar-benar mengira dia sedang sekarat, jadi dia ingin mengakhiri segalanya di sini dengan melompat ke lava untuk mencegah orang lain memakan sisa-sisa tubuhnya. Itu tidak benar, harus ada xenogenik di lahar. Serigala tidak bisa menjaga tubuhnya di lava selamanya. Hansen berpikir ini sangat aneh. Hansen melihat sekeliling, dan akhirnya dia melihat bahwa lahar itu adalah rumah bagi ular yang tampak berbatu. Tapi mereka tidak mendekati tempat serigala logam biru itu melompat. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Hansen, tapi dia hanya penasaran. Keinginannya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi seperti gatal yang tidak bisa dia garuk. Dia tidak ingin pergi begitu saja.
Hansen membunuh Xenogenik di dekatnya sambil menunggu serigala logam biru muncul kembali. Dia tidak menyimpan terlalu jauh dari tempat serigala itu menghilang. Hampir 4 hari berlalu, dan aliran lahar tetap tenang. Itu membuat Hansen merasa tertekan. Hansen ingin terjun ke lahar dan melihat lebih dekat, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Banyak Xenogenik tinggal di tanah lava itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani pergi ke satu wilayah tertentu. Mungkin mereka takut pada serigala logam biru, atau mungkin ada sesuatu yang lebih aneh di bawah sana. Xenogeneik Marquise diburu. Rock Snake, ditemukan gen Xenogeneik. Petik 2. Hansen membunuh Rock Snake, karena tidak banyak Xenogenik lain di sekitarnya. Ini adalah Xenogenik terakhir yang bisa dia temukan untuk dibunuh, dan itu hanya Marquise. Hansen mengertakkan gigi dan kembali ke zona lava. Dia menduga bahwa menunggu akan membuang-buang waktu, jadi dia sekarang harus memilih di antara dua pilihan. Dia bisa meninggalkan tempat itu dan melanjutkan berburu, atau dia bisa memasuki lahar dan melihatnya. Karena rasa ingin tahunya, Hansen memilih opsi kedua. Dia mengenakan Galactic Lobster Armor dan mengaktifkan dongsuan auranya, lalu membenamkan kepalanya ke lahar. Bab 2315 bertemu teman lama, subscribe Penatua. Titik lele batu planet King Kong sangat tinggi, jadi lahar itu sendiri sangat panas. Hansen mengenakan armor Galactic Lobster dan jade skin-nya menembaki semua silinder. Tapi meski begitu, dia masih merasa seperti kulitnya hangus. Untungnya, dia bisa menahan panas. Dengan ragu-ragu, dia terjun jauh ke dalam lahar. Lava tidak transparan seperti air, jadi matanya tidak berguna begitu dia berada di bawah permukaan. Sebaliknya, dia harus menggunakan dongsuan aura untuk memeriksa sekelilingnya. Aliran lava jauh lebih luas dari yang dia duga dari permukaan. Setelah berenang sebentar, Hansen masih belum menemukan serigala logam biru yang terluka. Dia juga tidak bisa melihat lava yang jauh. Sepertinya dia tersesat di tengah lautan yang tak berujung. Hansen mengerutkan kening, tetapi setelah 1 menit, dongsuan aura mendeteksi makhluk berenang melalui lava di dekatnya. Tidak, itu bukan hanya satu. Hansen segera menyadari bahwa ada banyak Xenogenik yang berenang melalui lava. Dia dikelilingi oleh naga batu yang panjangnya setidaknya 100 meter. Mereka semua bermain bersama di lahar. Hansen bisa merasakan kehadiran mereka dengan detail yang menakutkan. Mereka semua adalah kelas raja, setidaknya, dan ada banyak dari mereka. Hansen merasakan setidaknya selusin. Untungnya, naga batu tampaknya tidak tertarik pada Hansen. Mungkin dia terlalu kecil, dan karena itu dia tidak dapat menarik perhatian mereka. Naga batu sepanjang 1000 meter berenang dengan mulus melewati Hansen, dan dia memutuskan untuk melompat ke tubuh batu itu seperti kadal kecil. Dia mengunci kulit naga batu itu dan membiarkannya membawanya ke depan. Di lautan lava yang tak berujung itu, menemukan serigala logam biru yang terluka tidak lagi tampak seperti tujuan yang realistis. Namun, jika gerombolan naga batu tidak bermusuhan, menggunakan naga batu untuk melihat sekeliling sepertinya ide yang bagus. Naga batu itu berenang melewati lava untuk beberapa saat, dan akhirnya menyelam lebih dalam ke lautan lahar. Suhu naik di sekitar mereka, dan Hansen merasa kulitnya terbakar. Untungnya, sisik naga batu itu keren. Mereka tidak berubah sesuai dengan suhu lava, dan menekan dirinya pada mereka membuat Hansen merasa jauh lebih baik. Ada banyak Xenogenik di laut lava itu. Mereka semua adalah elemen api atau batu, tetapi ketika mereka bertemu dengan gerombolan naga, mereka semua bergerak ke samping. Tak satu pun dari makhluk itu ingin memulai perkelahian dengan naga. Baca lebih lanjut bab di vipnovel.com. Tetapi tetap saja, sepertinya tidak ada tanda-tanda serigala logam biru dimanapun. Itu membuat Hansen bertanya-tanya. Tempat ini tidak cocok untuk serigala logam biru. Mengapa dia datang ke sini? Petik 2. Saat Hansen memikirkan pertanyaan itu, dia tiba-tiba merasakan gelombang tekanan menyapu dirinya. Dan kemudian, sensasi terbakar itu dengan cepat menghilang. Hansen memperhatikan bahwa semua lava telah hilang. Dia membuka matanya dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Lava yang terbakar terangkat tinggi oleh suatu kekuatan tak terlihat. Itu menciptakan langit lava, dan di bawah langit lava ada pulau yang tampak seperti mimpi. Ada kolam, gunung, bunga, dan pepohonan di sana. Awan putih menggantung di sekelilingnya. Itu tampak seperti sepotong surga. Sebuah danau terhampar di tengah pulau itu, mengepul seperti mata air panas raksasa. Serigala logam biru sedang mandi di dalam danau. Kelihatannya sangat lelah, seolah datang ke pulau itu adalah liburan yang sangat dibutuhkan. Naga batu sekarang terbang mengelilingi pulau. Mereka ingin memasuki danau juga, tetapi mereka tampak terlalu takut. Sebaliknya, mereka terus mengaum ke arah serigala logam. Serigala logam biru melanjutkan mandinya dengan puas, mengabaikan suara naga yang berisik. Hansen bisa melihat bahwa luka serigala logam biru hampir sembuh. Setelah berhari-hari di danau, kesehatannya hampir sepenuhnya pulih. Bisakah air danau itu menyembuhkan sesuatu? Hansen melihat danau itu. Danau itu tampak sangat jernih,
dan dia bisa melihat mata air menggelegak di tengahnya. Udara beruap naik, tapi dia tidak bisa mendeteksi sesuatu yang istimewa tentangnya. Danau itu dikelilingi pegunungan, pepohonan, dan tanaman merambat. Beberapa bunga terbuka di antara awan. Jika bukan karena langit lahar, itu akan terlihat seperti resor liburan. Mungkin naga batu akhirnya berhasil mengganggu serigala, karena makhluk itu berdiri dari danau dan balas meraung ke arah mereka. Naga batu tampak sangat terkejut, dan mereka melonjak kembali ke langit lava. Mereka meninggalkan pulau aneh di bawah lahar. Saat Hansen mempertimbangkan pulau itu, dia menyimpulkan bahwa pulau itu mungkin tempat tinggal naga batu. Serigala logam biru sepertinya telah mengambilnya dari mereka. Mungkin itu sebabnya mereka terpaksa pergi. Dan serigala logam biru mungkin baru saja menggunakan danau di pulau itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hansen kecewa. Luka serigala logam biru hampir sembuh. Bahkan naga batu kelas raja sekarang takut pada binatang itu, jadi Hansen tidak memiliki kesempatan. Hansen melepaskan cengkramannya pada tubuh naga batu dan menyelam keluar dari laut lava. Dia ingin kembali ke lembah agar dia bisa kembali membunuh Xenogenik. Hansen mengikuti jalan setapak lembah yang berkelok-kelok. Setelah berjalan 1000 mil, dia menemukan beberapa iblis batu lagi. Dia membunuh mereka dan mendapatkan gen Xenogenik mereka, tapi dia masih belum menerima satupun jiwa binatang buas mereka. Tiba-tiba, dia melihat bayangan jatuh dari langit. Itu merusak suasana, langsung menuju Hansen. Saat melihat bayangan itu, wajah Hansen memucat. Dia berbalik dengan maksud untuk segera pergi, tapi bayangan itu terlalu cepat. Itu mendarat tepat di depan Hansen untuk menghalangi jalannya. Apa, kamu pergi begitu cepat setelah melihat aku? Apakah kamu tidak suka aku? Bayangan itu adalah penjaga wanita cantik. Dia tersenyum pada Hansen. Penjaga Red Sleeve, aku baru bertemu denganmu sekali. Aku tidak mengenali kamu. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Aku hanya terburu-buru untuk berburu Xenogenik. Jika tidak ada lagi yang kamu inginkan, maka aku harus pergi. Hansen berbalik dan mulai pergi. Red Sleeve tersenyum dan berkata, adikku yang baik, di King's Garden, aku yakin kamu mengenali kakak perempuanmu, benar. Mengapa kamu mengatakan itu? Petik 2. Hansen menggigil dan memaksakan senyum masam. Dia tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia berbalik menghadap Red Sleeve, dan tubuhnya sudah berubah. Dia memiliki telinga seputih salju dan ekor rubah. Wajahnya telah berubah menjadi wajah yang sangat dikenal Hansen. Itu adalah Ratu Rubah. Aku melihat bahwa wajah saudara perempuan aku terlihat sama seperti biasanya. Kamu masih terlihat sangat cantik. Aku sangat senang melihat kamu. Hansen tersenyum, tetapi pikirannya terburu-buru tentang bagaimana melarikan diri. Ratu Rubah cukup berani untuk menyamar sebagai salah satu Extreme King dan mendekati Pangeran Votin dalam prosesnya. Dia pasti telah merencanakan sesuatu yang besar. Sekarang setelah Hansen mengetahui bahwa dia ada di antara mereka, tidak mungkin dia mau meninggalkannya hidup-hidup. Hansen belum pernah menunjukkan bahwa dia mengenalinya sebelumnya, berharap dia tidak akan menyadari bahwa dia telah mengenalinya. Dia pikir akan butuh beberapa saat baginya untuk mengetahui bahwa dia telah menemukan rahasianya, jadi dia tidak menyangka dia akan datang untuknya secepat ini. Terima kasih sudah subscribe Penatua.